min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kelas komik intensif kita pada malam hari ini, ya. Temanya juga luar biasa, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan di Al-Andalus, ya. Jadi di Al-Andalus sebenarnya Al-Andalus selain di Al-Andalus kita juga punya pusat ilmu pengetahuan yang lain, yaitu di Baghdad, ya, yaitu di zamannya Daulah Abbasiyah, gitu ya. Mungkin itu juga seru sekali kalau kita explore, ya. Tentu saja nggak akan cukup waktunya kalau kita bahas dua-duanya juga, gitu ya. Jadi pada malam hari ini kita fokus kita adalah pada Al-Andalus, kemudian pada ilmu pengetahuan, ya, sains maksudnya, gitu ya. Kita akan fokus ke sana. Nah, sebelum kita bahas, ini isinya bahasan kita malam ini bukan hanya sekedar pencapaiannya apa saja, gitu ya, tapi juga pada masalah yang lebih filosofis, bagaimana mereka bisa mencapainya, ya, dan hal-hal apa yang perlu kita pahami kenapa mereka bisa mencapai kemajuan yang seperti itu. Ya, saya akan mulai dulu sebentar. Kelihatan ya presentasinya, ya. Ilmu pengetahuan di Al-Andalus, ya. Ini fotonya foto Alhambra di Granada, ya. Tapi sebagian besar yang akan dibahas ini terjadi di Cordoba. Pertama-tama kita lihat peta dulu, ya. Kita lihat peta, kita belajar menganalisis, ya. Jadi sejarah itu serunya dianalisis sebenarnya. Ya, ini yang orang yang menyebabkan orang nggak suka sama sejarah itu. Ya, kenapa? Karena dia yang diajarin sejarah tuh ngafalin. Ya, padahal yang serunya itu adalah pada analisis. Nah, apa yang teman-teman lihat, ya, apa yang teman-teman bisa analisis dari peta ini? Ya, itu pertanyaannya. Mungkin nggak perlu dijawab, ya, karena kita bukan di kelas, ya. Jadi agak susah kalau harus nyalain mic lalu bicara semua, gitu. Ini retorika aja, gitu, ya. Apa sih yang teman-teman bisa lihat dari peta ini, ya? Apakah dia hanya menggambarkan, oh ini Daulah Umayyah, maka yang di luar warna hijau berarti bukan Daulah Umayyah. Ya, Daulah Umayyah itu 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Ya, dia dikudeta oleh Daulah Abbasiyah, oleh Bani Abbas tahun 132 Hijriah. Berarti hanya sekitar 90 tahun, jadi nggak nyampe 100 tahun juga nggak nyampe, ya. 100 tahun pun tidak nyampe. Teman-teman bisa bayangin nggak? Islam zamannya Khulafaur Rasyidin itu baru masuk sampai mana? Sampai Mesir. Ya, itu pun belum menguasai seluruh Mesir, gitu ya. Baru sampai Persia. Ya, kita belum kemana-mana, gitu. Ya, baru sampai Syam, gitu ya. Nah, tapi dalam waktu 90 tahun sesudahnya, tiba-tiba Islam bisa seluas ini. Ya. Apa yang bisa kita lihat dari peta ini? Analisisnya bagaimana, gitu ya. Nah, kalau saya tambahkan dengan data seperti ini gimana? Ya. Nah, ini adalah salah satu hikmah, ya, salah satu hikmah kenapa Islam muncul di Hijaz. Ya, Hijaz itu ya Saudi Arabia sekarang, gitu ya. Madinah, Mekah itu kan ada tuh, ya. Madinah, Mekah, Damaskus, Kufah, Isfahan, itu kota-kota penting tuh, ya. Fustat, Kairouan, dan Cordoba, ya. Kenapa Islam itu penting sekali untuk lahir di tempat Hijaz, gitu ya. Ya, karena di satu sisi Hijaz itu berada di pertemuan 3 benua. Ya, ada Asia, ada Eropa, ada Afrika. Mau lari kemana aja dekat sebenarnya. Ya, mau ke Eropa bisa lewat Turki, ke Afrika pastinya lewat Syam, masuk ke Mesir, ke Asia daratan berarti Cina, gitu ya. Cina, India, kalau dia nyusurin ke arah timur terus tuh lama-lama ke India tuh. Kalau ke utara ketemu Cina, ya. Jadi kita mau kemana aja dekat dari situ. Dan yang menariknya lagi adalah Hijaz itu daerah yang sangat gersang, ya. Kalau teman-teman ingat, Mesir, Syam, Turki, Eropa itu semua dikuasai Romawi, ya. Sementara Persia itu Irak, Iran, gitu ya, sampai ke Afghanistan, ya, itu masuk wilayah Persia tuh, ya. Tapi dari kedua negara adidaya tersebut, ya, Persia maupun Romawi, nggak ada yang masuk ke Hijaz.
Kenapa? Karena nggak ada apa-apa di sana. Ya, jadi di satu sisi ini tempat yang sangat strategis, di sisi lain nggak ada apa-apanya. Ya. Oleh karena itu nggak ada yang berniat menjajah. Ya. Jadi ini dua hal yang sangat apa spesial gitu. Kok bisa bergabung di satu tempat gitu ya? Kok bisa ada tempat yang sangat strategis tapi nggak punya apa-apa? Karena nggak punya apa-apa, jadi nggak ada yang menjajah. Tapi dia strategis. Maka kalau kita bisa membangun peradaban dari situ, kita bisa kemana-mana. Ya, Islam ini bisa meledak ke segala arah. Gitu ya. Nah, itulah penyebabnya. Itulah salah satu keistimewaan kita, gitu ya. Geopolitik bisa dikatakan begitu ya. Ya nanti kita akan lihat hubungannya apa sih, gitu ya. Kenapa sih? Jadi kita nih bisa peradaban Islam itu ya bisa mempengaruhi dan dipengaruhi Eropa dan Asia ya. Nah, kita lihat seperti apa perkembangannya ya. Mohon dimaafkan fotonya ya. Sebenarnya pengen ngasih lihat ininya doang, ruangannya doang, tapi ada orangnya terus gitu. Ya, fotonya cuma yang ada orangnya doang, nggak ada yang foto ruangannya sendiri ya. Nah, kemajuan sains dalam peradaban Islam itu terjadi dengan dua faktor ini. Yang pertama, yang paling utama adalah umat Islam itu mencintai ilmu. Ya, kenapa? Karena ilmu itu membantu mereka mengungkap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu itu kan menyelidiki alam semesta. Alam semesta adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan Allahu Akbar, semua orang bisa. Tapi orang nggak punya ilmu, kata-kata itu hanya kata-kata aja. Ya, karena dia nggak ngerti betul kebesaran Allah itu seperti apa sih gitu. Ya, tapi kalau orang punya ilmu, dia akan merasakan kebesaran Allah. Gitu. Nah, orang kalau nggak punya ilmu tuh cara berpikirnya kerdil. Ya, cara berpikirnya kerdil, observasi dia kerdil gitu ya. Seperti yang udah sering saya kritisi, ada orang pertanyakan apa betul ada COVID-19. Buktinya di RT saya nggak ada yang kena. Nah, observasi dia cuma RT gitu. Ya itu cara berpikir orang yang ilmunya rendah ya segitu gitu. Ya, jangan berharap dia akan bisa menghubungkan kondisi di luar negeri dengan kondisi di Indonesia. Apa pengaruhnya, nggak bakal ngerti dah. Ya, ketinggian ngomong kayak begitu. Ya, dia akan mengatakan pokoknya gitu ya. Nah, kalau udah pokoknya udah capek tuh kayak begitu. Ya, maunya menganalisis yang paling gampang, sederhana aja pokoknya gitu. Padahal masalah kompleks gitu. Nah, kalau kita punya ilmu, kita bisa menganalisis kompleksitas dari alam semesta ini, kita bisa menghargai kebesaran Allah. Kita ngerti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar itu maknanya besar. Ya, ada yang bergetar dalam dada kita gitu karena kita ngerti, karena kita punya ilmu. Ya, kalau nggak punya ilmu ya kita ngelihat apa ya, ini contohnya nih, tadi malam saya bacain ya semacam buku ensiklopedia hewan lah buat anak saya gitu ya. Saya baru tahu kalau apa namanya ya banyaklah hal tentang dunia hewan yang kita belum tahu sebenarnya sampai sekarang gitu ya. Misalnya, tahu nggak teman-teman kalau kuda itu nggak bisa muntah? Ya, jadi ternyata pencernaan ususnya unta itu hanya bisa bergerak satu arah, masuk doang, nggak bisa keluar. Ya, jadi itu menyebabkan, oh bagus dong, enak, nggak bisa muntah gitu ya. Masalahnya muntah itu kan suatu suatu prosedur alamiah untuk membuang sesuatu yang nggak baik dalam tubuh. Ya, orang tuh muntah karena menelan sesuatu yang nggak benar, makanya dia muntahin. Ya, nah masalahnya kuda nggak bisa muntah. Jadi kalau kuda makan sesuatu yang beracun, ya cilaka. Ya, kemungkinan besar mati. Ya, baru tahu kita hal-hal kayak begitu. Ya, kalau kita cuma lihat kuda doang nggak punya ilmu, ya kita mikirin cara naik ke punggungnya, cara menjinakkannya. Kita nggak pernah membayangkan hal-hal yang lain yang lebih kompleks dari itu. Ya, maka orang dengan gampang aja mengatakan, oh ini teori evolusi gitu ya. Evolusi itu yang kelihatan dari mananya? Kuda mirip sama keledai misalnya gitu ya, pasti dia senenek moyang. Ternyata begitu dilihat isi perutnya beda. Ya, ternyata cara kerja badannya sangat berbeda. Di titik mana makhluk hidup bisa mengubah pencernaannya misalnya? Ya, di titik mana coba? Ya, nggak segampang itu. Ya. Nah, orang kalau ilmunya rendah sekali lagi gitu ya, dia nggak bisa menghargai kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan selayaknya. Ya, walaupun kita nggak akan pernah bisa menghargai betul-betul ya, karena kita nggak sampai juga ilmu kita kepada ilmu Allah gitu ya. Tapi minimal orang yang lebih berilmu pasti lebih mengerti gitu ya. Jadi ilmu itu penting sekali.
Nah, kemudian peradaban Islam punya karakter yang terbuka sehingga memudahkan pergaulan antar bangsa dan transfer ilmu dapat berlangsung tanpa hambatan. Ya, jadi dulu peradaban-peradaban di dunia itu pada tertutup semua. Peradaban Eropa, Cina, gitu ya, mereka menutup diri dan gak mau berkolaborasi, berbincang, berdiskusi dengan peradaban lain. Ya, sementara Islam, nah namanya aja udah beda kan, peradaban Barat Eropa, peradaban Cina, peradaban India, peradaban Persia, tapi kita namanya peradaban Islam. Islam itu udah bukan nama tempat, ya bukan nama ras. Ketika Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Anda adalah Muslim. Maka Anda masuk dalam peradaban Islam. Maka peradaban Islam itu peradaban yang paling luas. Ya, tidak ada rasisme, tidak ada perasaan lebih unggul daripada yang lain, maka semuanya bisa bergaul dengan baik gitu ya. Jadi dari awal Islam itu memang transnasional, makanya saya heran ketika ada keributan soal bagaimana organisasi transnasional. Dari awal Islam itu transnasional. Ya. Kenapa khawatir sekali dengan sesuatu yang transnasional? Ya. Kenapa terlalu khawatir? Kenapa kita khawatir sekali ya jangan ke Arab-Araban gitu ya? Ada orang yang khawatir gitu dengan kultur Arab yang dibawa. Orang Islam dari dulu udah gak khawatir soal kayak begitu. Ya, itu bukan suatu hal yang rumit buat kita gitu ya. Budaya ya budaya saja. Ya budaya itu berkaitan dengan lokasi, dengan bangsa gitu ya. Tapi setiap bangsa bisa berdialog. Ya, jadi buat kita pergaulan multikultural itu suatu hal yang simple aja, nggak ada yang aneh gitu ya. Ya, kalau sekarang kan aneh sekali gitu ya, di dunia di zaman globalisasi tiba-tiba orang Islam disuruh untuk bersifat eksklusif, ya bersikap eksklusif. Ya jangan dekat-dekat sama Islam Arab, ya jangan dekat-dekat sama yang sono, yang belajar di Mesir misalnya gitu ya. Itu kan orang Mesir, jangan mirip-mirip sama dia. Ini zamannya globalisasi gitu loh. Ya. Sementara seluruh dunia saling bergaul, saling bertukar pikiran, orang Islam nggak boleh bertukar pikiran. Teman-teman nyadar nggak bahwa kita diarahkan ke situ? Ya, kita diarahkan seperti itu. Orang Timur disuruh memelihara, orang Timur tuh dianggap bagus gitu ya kalau kita memelihara tradisi nenek moyang kita dan kita kerjakan udah ratusan tahun nggak berubah. Ya, itu dikemas dalam film-film dokumenter seolah-olah itu sesuatu yang bagus gitu. Ya, ini sudah mereka lakukan sepanjang 1 milenium lamanya dan mereka tidak melakukan perubahan, itu kayak bagus gitu. Padahal itu kan nggak bagus gitu ya. Masa nggak ada perubahan dari gaya hidup? Masa dari dulu bertani sampai sekarang masih bertaninya gitu-gitu juga caranya gitu ya. Nggak ada perkembangan ya karena atas nama tradisi gitu ya. Jadi Barat tuh melihat kita secara menganggap kita ini eksotis gitu. Ya, Barat itu senang melihat kita nih kayak melestarikan masa lalu. Sementara Barat sendiri nggak peduli sama masa lalu. Mereka maju terus kemana-mana gitu ya. Jadi kita nih disuruh nari-nari, disuruh pahat-memahat, main wayang golek gitu ya. Main wayang kulit, disuruh pakai batik gitu dan sebagainya gitu ya. Sementara orang Barat bikin roket gitu ya. Ya itulah gitu ya. Itulah gitu ya. Nah, kalau kita dulu nggak begitu. Kita nih dari dulu memang sudah peradaban yang multikultural dan kita nggak punya nggak punya hambatan sama sekali bergaul dari bangsa-bangsa yang berbeda-beda ya, suku bangsa yang berbeda-beda, warna kulit apalagi gitu ya, udah nggak relevan sama sekali ya. Jadi ini 2 hal yang penting sekali loh yang dulu nggak ada gitu ya, dan dulu harusnya kita begini ya, dulu kita begini, sekarang bagaimana ya, teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Kenapa sekarang kita tertutup? Kenapa sekarang kita saling menutup diri dengan sama Muslim, malah terbuka sama yang bukan Muslim? Ya, itu kan lucu gitu ya. Nah ini yang saya maksud hubungannya dengan geopolitik tadi gitu ya. Pengaruh kertas. Tahu nggak teman-teman bahwa pengaruh kertas itu dahsyat sekali? Ya. Peradaban Islam itu dikenal sebagai peradaban buku. Setelah kertas diperkenalkan oleh Cina pada abad pertama Hijriah, jadi di zamannya Utsman bin Affan jadi khalifah, ya beliau sudah berjumpa dengan percetakan kertas, ya. Jadi artinya sudah ada percetakan kertas, udah ada pabrik kertas, ya bukan percetakan ya, pabrik kertas di Madinah, ya. Kertas itu diperkenalkan teknologinya, teknologi bikin kertas itu orang Cina yang pertama kali bikin, ya. Nah, tapi begitu muncul teknologi kertas dari Cina, langsung meledaknya di mana? Di dunia Islam, ya, di peradaban Islam. Nah, kenapa nggak meledak di Eropa? Ya, karena kalau kita lihat peta tadi, dari Eropa ke Cina tuh harus lewatin wilayah kita. Ya, kitalah yang menjadi penghubung dari semua benua itu. Maka kita duluan yang dapat dapat teknologi dari Cina.
ya. Dan kita orangnya terbuka, jadi kita belajar aja. Ya, nggak ada hambatan belajar dari peradaban Cina, kan Cina komunis. Ya Cina komunis mah sejak Mao Zedong gitu ya. Kalau di zaman ini mah enggak gitu ya, zaman ini mah tidak gitu ya. Dan kita nggak punya masalah belajar dari orang kafir. Ada masalah enggak ya. Tapi kita selektif ya, belajar apa dari orang kafir, fisika, matematika, no problem ya. Belajar apa dari orang kafir, tafsir Quran, nah itu nggak beres gitu ya. Makanya banyak yang nggak beres belajar ke luar negeri, karena di luar negeri belajar tafsir Quran ya, sementara mereka beriman juga enggak ya, kan kacau gitu ya. Nah, setelah kertas diperkenalkan pada abad pertama Hijriah, budaya literasi di dunia Islam menemukan momentumnya. Sementara di Barat orang masih menggunakan perkamen. Perkamen itu dari kulit ya. Perkamen itu sangat mahal, maintenance-nya susah. Ya, ada gambaran bagaimana di abad ke-12 Masehi orang tuh sampai jual tanah berhektar-hektar untuk mendapatkan sebuah buku. Ya, saking mahalnya tuh buku gitu ya. Nah, sementara di dunia Islam buku itu dibuat dari kertas itu murah, maintenance-nya gampang. Ya, oleh karena itu pada abad kedua Hijriah berarti tahun berapa tuh? Berarti sekitar abad ke 8 Masehi ya. Di abad kedua Hijriah ini, perpustakaan di Biara Saint Gallen ini di Swiss ya, nama kotanya Saint Gallen ya, di Swiss, adalah perpustakaan yang terbesar di Eropa. Eropanya maksudnya Eropa Kristen ya, dengan koleksi sebanyak 36 buku ya. Buku saya aja lebih banyak daripada itu. Ya, bayangkan ya, orang punya 36 buku aja jadi perpustakaan yang paling besar di dunia. Jangan-jangan ada perpustakaan yang bukunya satu. Ya, barangkali begitu. Ya, ini di Eropa Kristen. Ya. Tapi pada saat yang bersamaan, perpustakaan di Cordoba punya koleksi 500.000 buku. Itu pada saat yang bersamaan loh. 36 berbanding 500.000. Ya, sangat berbeda jauh. Ya, sangat berbeda jauh. Ya. Kenapa? Walaupun Spanyol itu sebenarnya di bagian paling barat dari Eropa, paling ujung. Ya, tapi Spanyol itu Al-Andalus itu Islam. Ya, karena Islam maka pergerakannya tuh dari Islam Cina, kertas masuk dari Cina lalu ditransfer ke Spanyol, ke Andalus, tidak ke Eropa yang lain ya. Makanya kalau ketika bahas sejarah Al-Andalus biasanya saya selalu menjelaskan bahwa ada dua ironi lah barangkali minimal gitu ya, yang bikin orang barat itu sentimen berat sama sejarah Andalusia. Ya, ada dua hal. Yang pertama, kalau kita lihat sejarah Al-Andalus sangat kontras dengan kondisi zaman sekarang. Ya, kenapa? Gini, ketika Eropa menjajah Afrika, ya, maka yang terjadi kezoliman dan hancur semuanya. Ya, tapi ketika Islam datang dari Afrika ke Eropa, dari Afrika kan loncatnya dari Maroko ke Spanyol, ke Andalusia. Ya, jadi Islamisasi Andalusia itu dimulai dari Maroko, ya, dari Afrika kan. Ketika Islam menguasai Spanyol, berangkat dari Afrika ke Eropa, ternyata orang Afrika bisa mencerahkan Eropa, walaupun Eropa itu cuma Spanyol doang, Spanyol dan Portugal gitu ya. Ya, jadi ironinya begitu ya, kontradiksi perbedaannya sangat tajam sekali. Ketika Eropa menguasai Afrika, yang terjadi kezoliman, pelanggaran HAM, kejadian yang sangat brutal sekali, kayak King Leopold ya dari Belgia ya, itu sadis banget ya, itu keji banget gitu ya. Anak-anak aja dia potong tangannya, kakinya ya. Kalau bapaknya nggak bisa setor panen karet gitu ya, kemudian karet kalau nggak salah, karet dan gula ya, kemudian dia anaknya dia potong tangannya ya. Sejahat itu dia, sampai jutaan orang Kongo itu dibantai sama dia gitu ya. Jadi brutal sekali. Tapi ternyata ada dalam sejarah ya, dan sejarah Andalusia maksudnya gitu ya. Ketika Afrika mengislamisasi Eropa, yang terjadi malah Spanyol itu jadi maju, ya. Dan ketika dikuasai Kristen lagi, Spanyol gelap lagi, gitu, ya. Gelap lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa sehebat itu, ya. Nah sekarang ironi yang kedua ya adalah bahwa ketika Spanyol sedang jaya-jayanya, Andalusia sedang jaya-jayanya, Eropa yang lain lagi gelap-gelapnya justru. Ya, lagi gelap-gelapnya. Itu dua fakta yang sangat menohok sekali kalau menurut saya gitu ya. Jadi kita ini jangan cuma baca sejarah Andalusia saja. Makanya sejarah itu yang menarik adalah analisisnya.
Ya, tahun berapa sih terjadi kayak begini? Misalnya kita tahu ya kejadian gitu ya. Nih atau misalnya Abdurrahman An-Nasir, dia adalah khalifah yang paling berjaya di Andalusia gitu ya. Beliau berkuasa tahun berapa sampai tahun berapa? 299 sampai 400 sampai 300 sekian gitu misalnya gitu ya. Ya, dihitung aja lah gitu ya, 299 sampai 350 ya harusnya, 350 ya, 50 tahun kan, 350 atau 351 lah gitu ya. Kita udah tahu tahun segitu Hijriah ya, 299 Hijriah sampai 351 Hijriah ya, kita tahu. Lalu kita lihat di Eropa lain tahun segini itu gimana sih? Nah, gitu. Itu contoh analisis gitu ya di Eropa yang lain ya. Nah, yang menariknya lagi sama seperti Hijaz gitu ya. Ada alasan yang menyebabkan Spanyol itu terpisah sendiri dari Eropa yang lain. Ya, mungkin teman-teman sulit membayangkan kalau belum ke sana gitu ya. Spanyol itu secara ekosistem lebih mirip Afrika daripada Eropa. Lebih mirip Afrika. Ya, jadi dan kalau kita lihat di peta dia menjorok betul-betul dekat sekali dengan Afrika. Ya, ekosistemnya mirip. Kemudian dia berbatasan dengan Prancis. Berbatasan dengan Prancis dipisahkan oleh apa? Oleh pegunungan yang sangat tinggi. Ya, oleh karena itu sebagaimana kita juga gagal ekspansi dari Spanyol ke atas ya, ke Prancis gitu ya. Orang Prancis juga nggak pernah berhasil masuk ke Spanyol ya, karena terlalu sulit medannya. Ya, terlalu sulit, betul-betul kayak terpisah dari Eropa yang lain gitu. Nah, itu sebabnya kita salah satu sebab kenapa Andalusia itu bisa berjaya 800 tahun ya. Karena konflik dengan luar itu bisa dibatasi ya. Kebanyakan konfliknya di dalam ya. Dan kita bisa bayangkan ya, pada saat yang sama ketika di Swiss ada perpustakaan 36 buku, dan itu dianggap yang paling besar, ya, maka di Cordoba kita punya 500.000 buku, ya, dengan jumlah penduduk hampir 1 juta orang. Ya, hampir 1 juta orang, perpustakaannya 500.000 buku. Ya, dahsyat sekali. Kalau yang di foto ini Masjid Cordobanya, ya, Kurtubah. Kalau ada Imam Al-Qurtubi, nah itu dari sana tuh, dari Kurtuba ya, Kurtubah. Ya. Jadi pengaruh kertas itu dahsyat gitu ya. Pengaruh kertas itu dahsyat ya. Hanya saja orang Eropa nggak tahu kenapa dia nggak mau ngambil teknologi dari Cina, nggak tahu mungkin kesusah atau bagaimana gitu ya. Yang jelas secara geografis memang mereka kalau mau berhubungan dengan Cina harus melewati daerah kita. Ya. Dan kita orangnya sangat fleksibel. Kita belajar sama siapa aja bebas, bermuamalah dengan orang kafir bebas gitu ya. Jadi kita terbuka saja, lihat ada orang Cina datang ya no problem. Ya kita belajar dari mereka, mereka juga boleh belajar dari kita boleh berdagang sama mereka punya kertas, kita tanya-tanya, ini gimana cara bikinnya gitu ya. Begitu udah tahu, oh udah deh selesai gitu ya. Nah, kita lah lebih memanfaatkan kertas ketimbang Cina sendiri. Ya, kita lebih banyak memanfaatkan kertas. Kalau Cina lebih banyak nulis puisi, sastra gitu ya. Tapi sainsnya nggak terlalu. Ya. Kita lah yang lebih dahsyat memanfaatkan untuk kebutuhan sains gitu ya. Jadi pengaruh kertas itu besar. Ya. Pengaruh kertas dan pengaruh geografi tadi sangat besar sekali. Ya. Oh iya benar ya, kirain salah. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada pencapaian-pencapaiannya. Saya mulai dengan tokoh yang paling kontroversial, yaitu Ziryab. Ya. Nama aslinya Ali. Nah, Ali bin Nafi. Ya. Dia ini dipanggil Ziryab. Ya, saya nggak tahu kenapa panggilannya Ziryab. Ya. Dia aslinya orang Irak, lahir di Irak. Ya, lahir di Irak, dan dia hidup, dia adalah murid dari seorang musisi yang merupakan orang kepercayaannya Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi dia ini bukan musisi sembarangan, karena dia emang musisi istana lah gitu ya. Musisi istana dari Harun ar-Rasyid ya. Ini fakta-fakta yang penting sekali, nanti saya jelaskan gitu ya. Nah, dia berasal dari Irak dan kemudian dia masuk ke wilayah Al-Andalus ya pada tahun 822 Masehi, itu berapa tuh kira-kira ya. Pokoknya awal abad ketiga Hijriah. Ya, dia masuk ke Kurtubah. Ya. Jadi dia hijrah dari dari Irak sampai ke Al-Andalus ya. Nah, Ziryab itu dikenal sebagai musisi dan penyair. Ya, musisi zaman dulu biasanya penyair juga, karena kan selain bermusik ya liriknya dibuat oleh syair-syair musik, liriknya dibuat oleh para penyair gitu kan. Ya. Dia memperkenalkan alat musik yang di sebelah ini namanya al-ud nyebutnya gitu ya. Nah, tapi orang sampai sekarang disebutnya lute. Lute itu tulisannya bacanya lut ya. Kalau kita masukin ke Google lut ya munculnya kayak begini ya. Seperti gitar lah, semacam gitar gitu ya.
dengan bunyi yang agak khas ya, beda dengan gitar yang biasa. Dia memperkenalkan alat musik oud kepada dunia. Dia memperkenalkan gaya, dia musisi bukan musisi biasa ya, bukan musisi, jangan teman-teman bayangin dia pengamen gitu ya, yang sehari-hari nyanyi aja gitu ya. Tapi dia betul-betul mempelajari komposisi. Ya, komposisi musik tuh kayak gimana, apa sih apa pola-pola yang bikin lagu tuh jadi bagus, musik tuh jadi enak gitu ya. Nah, dia bukan hanya musisi saja, bukan hanya penyair saja, tapi juga dia seorang ahli fashion ya, dan dia memperkenalkan fashionnya juga, jangan bayangin kayak fashion zaman sekarang gitu yang aneh-aneh gitu ya. Ya dia fashion yang masih Islami lah maksudnya gitu ya. Dia memperkenalkan gaya hidup baru kepada masyarakat ala Andalus. Mulai dari kebiasaan mempergunakan taplak meja, bayangin ya, mempergunakan taplak meja, ya. Kemudian mempergunakan pakaian berwarna putih di musim panas. Nah itu tren yang dia buat ya. Alasannya kenapa ya? Alasannya menurut saya masuk akal sih, karena musim panas. Ya. Kalau musim panas pakai baju putih kan lebih baik, ya, ketimbang pakai baju warna hitam misalnya. Ya. Karena warna hitam itu menyerap panas, kepanasan kita pakai baju hitam. Ya. Kemudian dia juga memperkenalkan resep masakan baru, berbagai resep masakan baru, menciptakan, mengajarkan etika, ya, etika makan gitu ya, dan menciptakan berbagai peralatan rumah tangga baru untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi dia menciptakan apa ya, menciptakan alat, tempat parfum, tempat apa, toothpaste, apa, pasta gigi gitu ya. Jadi dia menciptakan alatnya. Ini bukan suatu hal yang tinggi-tinggi amat, yang secara engineering canggih banget gitu ya, enggak juga gitu. Tapi kalau nggak ada ini, gaya hidup manusia tuh nggak elegan gitu ya. Nah, elegan tuh barangkali kata kuncinya ya. Ziryab itu menjadikan gaya hidup orang jadi elegan ya. Tadi saya cerita bahwa dia adalah murid dari seorang musisi yang sangat disukai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad, di Daulah Abbasiyah ya berarti ya. Nah, teman-teman, kenapa saya tegaskan hal seperti itu gitu ya? Karena sekarang ini banyak orang melakukan simplifikasi bahwa Andalusia hancur gara-gara apa? Gara-gara Ziryab. Gara-gara Ziryab ya. Gara-gara Ziryab ini yang bikin orang Andalusia jadi hobi pesta-pesta, lalu dia lupa dengan jihad, dia lupa dengan agama, akibatnya mereka hancur, hidupnya berantakan dan segala macam, bla 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 bla. Padahal coba lihat, Ziryab masuk ke Cordoba tahun berapa? Antara abad 2 dan ketiga Hijriah. Andalusia bubarnya kapan? Abad ke 9 Hijriah. Ya, jadi dia tuh masih di awal-awal masa Andalusia, masuk zamannya Abdurrahman Ats-Tsani. Ya, Abdurrahman kedua. Yang pertama tuh Abdurrahman Ad-Dakhil, yang kedua Abdurrahman Ats-Tsani gitu ya. Islam tuh masih ada 600 tahun lagi ya di Andalusia. Kan nggak adil ya kalau kita tiba-tiba menimpakan pokoknya ini bubar gara-gara Ziryab, lebay banget gitu. Ya, kalau gara-gara dia ya nggak butuh 600 tahun. Ya, nyatanya kan enggak. Ya, nyatanya tidak. Dan Ziryab tuh pengaruhnya besar. Ya, begitu gara-gara datangnya Ziryab, maka musik itu jadi suatu hal yang sangat hebat di Andalusia. Ya, tapi dan itu seluruh wilayah Andalusia tuh belajar musik gara-gara dia. Ya, belajar musik, kemudian fashionnya jadi lain dari yang lain, gaya rambut ya, sampai orang tuh meniru gaya rambutnya Ziryab gitu ya. Kemudian dia menciptakan etika tata apa ya istilahnya, etika kehidupan sehari-hari lah gitu ya. Dia mengajarkan kalau makan itu ada apa namanya, appetizernya, main course sama dessertnya gitu ya. Itu kan gaya hidup yang tersier gitu ya. Orang-orang miskin nggak usah terlalu mikirin kayak begitulah gitu ya. Tapi kalau orang kaya dia akan memikir makanan yang kayak gini cocoknya sama apa, ini cocok sama itu gitu ya. Tapi dia nggak ngajarin makan yang haram misalnya gitu ya. Jadi jangan teman-teman bayangin berarti dia fashion designer kan sekarang banyak yang menyimpang gitu ya. Ya dulu enggak gitu ya, dulu ya dia laki-laki normal gitu ya, bukan laki-laki melambai-lambai gitu ya. Nggak kayak begitu sama sekali gitu ya. Dia nggak merusak. Dan kalau kata Ustaz Asep Sobari, ya jangan bayangin musik zaman Ziryab itu kayak musik zaman sekarang di mana laki-laki bercampur dengan perempuan lalu mereka jadi hilang akal, teriak-teriak segala macam. Di zaman dulu enggak ya. Ketika mau bermusiknya pun ada etikanya gitu ya, harus salawatan dulu dan sebagainya gitu.
hal yang menarik barangkali untuk dipelajari. Cuma sayangnya saya belum begitu paham detailnya gitu ya. Sampai hari ini teman-teman kalau mau masuk ke YouTube ya, masuk ke YouTube cari deh Andalusian Music. Ya, Andalusian Music ya. Coba dengerin ya, dengerin. Kira-kira tuh termasuk musik yang satanik yang kita bayangkan apa enggak sih gitu loh. Ya enggak sama sekali enggak seperti itu gitu ya. Sampai sekarang Andalusian Music itu masih elegan ya. Apa Nah, sebenarnya sekarang nih ada sebagian orang yang ngotot mengatakan musik itu haram dan itu pendapat yang harus dihargai. Ya, tapi sebagaimana kita menghargai pendapat itu, maka dia juga harus menghargai pendapat yang lain juga. Bahwa nggak semua orang menganggap musik itu haram. Orang ini maksud saya ulama gitu ya. Kalau orangnya ada kok yang menghalalkan musik siapa? Ulil Absa Abdallah. Bodoh amat itu kayak begitu ya. Jadi maksudnya orang ini para ulama yang benar gitu ya. Makanya tadi saya sebut Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu khalifah yang paling benar di Daulah Abbasiyah. Ya, itu khalifah yang paling bagus di Daulah Abbasiyah. Ya, siapa yang lebih bagus daripada Harun ar-Rasyid coba? Ya, Harun ar-Rasyid itu kan khalifah yang setahun dia istirahat, setahun lagi dia berjihad. Ya, khalifah yang pergi jihad gitu. Ya, ini khalifah yang bagus gitu. Bukan khalifah yang kacau balau gitu ya. Memang ada juga yang kacau balau di Daulah Abbasiyah, tapi yang ini yang bagus gitu. Kayak kalau di Daulah Umayyah tuh kayak Umar bin Abdul Aziznya gitu. Walaupun dia nggak sesukses Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Kalau Umar bin Abdul Aziz kan levelnya udah dianggap sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima gitu ya. Harun ar-Rasyid nggak sampai segitulah gitu ya. Tapi ini orang sukses gitu. Orang sukses dan orang soleh gitu. Ya. Dan Al-Andalus ketika Ziryab masuk isinya juga banyak ulama. Ya, jangan bilang nggak ada ulama di situ gitu ya. Ada ulama banyak gitu dan ternyata mereka nggak menganggap Ziryab ini agen dari setan gitu ya untuk menghancurkan Andalusia dengan musik gitu ya. Enggak ya, enggak ya. Ini perlu kita camkan gitu ya. Kita boleh aja sih, boleh aja nggak masalah kok orang kalau berpendangan bahwa saya ngambil pendapat yang aman aja deh. Pokoknya buat saya musik itu haram. That's fine. Ya bagus gitu ya. Bagus berarti dia menghindari yang syubhat-syubhat gitu ya. Tapi menghindari buat dirinya sendiri gitu ya. Tapi dia juga harus menghargai bahwa ulama nggak semua berpandangan seperti itu. Ya, dan musik juga harus dibedakan ya. Musiknya Ziryab jangan disamain sama musiknya Lady Gaga misalnya gitu ya, kejauhan ya, kejauhan sekali ya, nggak fair ya, nggak fair, nggak adil. Kita ini harus adil loh ya, itu penting sekali. Kemudian ada tokoh namanya Abbas ibn Firnas. Dia mungkin salah satu orang yang paling terkenal di Andalusia. Ini foto patungnya ya, dibuatkan patung di bandara Baghdad ya, Baghdad International Airport itu namanya Abbas ibn Firnas Airport ya. Ini menarik ya, orang asli Spanyol tapi patungnya dibikin dan namanya dijadikan nama bandara di Baghdad di Irak ya. Abbas bin Firnas lahir di Kurtubah, lahirnya di Kurtubah, udah di Kurtubah, jadi di Cordoba. Udah bukan orang baru datang kayak Ziryab tadi gitu ya. Dia benar-benar dari Cordoba. Dan dia hidup pada abad ke-3 Hijriah. Ya, 3 Hijriah berarti tahun 200-an ya. Kemudian pada awalnya Abbas bin Firnas adalah pakar musik dan matematika. Ya, musik dan matematika ya. Namun kemudian dia tertarik pada mekanika penerbangan, ya, flight mechanics, ya. Kalau di ITB ada jurusan teknik penerbangan. Teknik penerbangan itu ya basic ilmunya sama seperti teknik mesin ya, mechanical engineering, ya, mekanika, ya. Kemudian desain pesawat dengan tanda kutip ya, belum jadi pesawat bener sih ya. Dia berhasil bikin sayapnya lalu dia bisa terbang ya. Nah, desain pesawat sederhana karya Abbas mendahului Leonardo da Vinci sejauh 600 tahun ya. Dan Abbas Ibn Firnas itu berhasil terbang sampai bermenit-menit dia bisa terbang di atas ya. Sayangnya mendaratnya tidak mulus. Mendaratnya kacau balau ya, karena kalau menurut analisis orang Abbas Ibn Firnas ini belum mengerti bahwa dia kan niru burung ya. Orang kalau bikin pesawat ya niru burung lah gitu ya. Sayapnya udah bagus, tapi dia lupa atau bukan lupa, mungkin dia tidak tahu bahwa ternyata dalam terbang itu yang penting salah satunya adalah ekor. Ya, ekor itu membantu pesawat supaya mendarat dengan mulus. Nah, dia nggak bikin ekornya gitu ya, maka mendaratnya itu gubrak gitu ya, maka dia patah-patah badannya sampai patah tulang belakang segala macam gitu ya, tapi selamat, survive ya. Dan begitu survive dia ngapain? Dia menciptakan jam air. Dia bikin jam ya dengan air. Kemudian dia membangun sejumlah peta bintang
ya. Peta bintang tuh jadi ya peta bintang tuh kan tidak memetakan semua bintang tapi sebagian bintang aja ya. Jadi dia bikin sejumlah peta bintang ya. Dia bisa jelasin bintang yang ini pada tanggal sekian akan posisinya di sini segala macam gitu ya. Peta bintang seperti itu ya. Dia menciptakan reading stone. Reading stone tuh batu ya yang dari apa ya bahannya saya juga nggak ngerti tuh. Batunya tuh kayak kaca gitu ya, kayak lensa gitu ya. Nah, kalau kita mau baca sebuah tulisan yang kecil, batunya itu ditaruh di atas tulisan tadi gitu ya, lalu dia jadi kebaca gede gitu, jadi tulisannya gede ya. Googling aja lah reading stone ya, batu membaca. Saya terjemahannya kira-kira aja, so tahu aja maksudnya itu gitu ya, pokoknya reading stone namanya gitu. Dan bahkan dia mengembangkan cara pemotongan kristal, gimana cara motong kristal supaya rapi gitu ya. Nah, itu kan suatu teknik yang luar biasa juga ya. Jadi kita lihat bahwa dalam peradaban Islam kita nggak punya dikotomi ilmu tuh ya. Jadi nggak usah khawatir kita belajar matematika boleh nggak kita jadi ahli penerbangan, ya boleh-boleh aja, siapa yang mau ngelarang ya. Boleh nggak kita belajar astronomi, lah siapa yang larang ya. Kayaknya zaman dulu ilmu tuh lebih 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 asyik gitu daripada sekarang gitu ya. Kalau sekarang udah dikotomisasi ya, susah kita nih belajar astronomi sambil kuliah jurusan matematika misalnya gitu ya. Walaupun matematika tuh sangat kepake di astronomi ya, tapi kayaknya susah kalau mau kayak begitu, dan akan diketawain orang gitu, ngapain belajar astronomi, lu kan kuliah matematika. Kalau zaman dulu nggak ada hambatan seperti itu ya. Ya saya mau belajar kenapa ya, masalahnya di mana gitu ya. Itu Abbas ibn Firnas. Abbas ibn Firnas ini ada di Cordoba, itu ada jembatannya ya, jembatan Abbas ibn Firnas ya. Jadi sampai dibuatkan jembatan yang diberi nama Abbas ibn Firnas. Tadi Ziryab juga ada monumennya di Cordoba juga. Rata-rata di Cordoba semua ininya monumennya gitu ya. Tapi kalau kita ke Cordoba kayaknya nggak ada waktu untuk mengeksplor semuanya ya. Untuk Masjid Cordoba aja butuh waktu juga ya. Kemudian Az-Zahrawi. Ya, Az-Zahrawi ini ngomong-ngomong ada 5 orang yang saya ceritakan ya. 5 orang ini saya urutkan berdasarkan zamannya. Yang tadi Ziryab antara dua abad kedua Hijriah, kemudian yang ini abad ketiga Hijriah, yang ini abad keempat Hijriah. Namanya Abul Qasim Khalaf berarti ya, Ibn Al-Abbas Az-Zahrawi. Kenapa namanya Az-Zahrawi? Karena lahir di Madinah Az-Zahra. Nama kotanya Az-Zahra ya, kota Az-Zahra. Az-Zahra itu apa sih? Az-Zahra itu adalah ibu kota yang dibuat oleh Abdurrahman An-Nasir. Jadi An-Nasir ini seorang pemimpin Al-Andalus yang paling sukses, yang paling hebat gitu ya. Nah di zaman dia, jadi kemajuan sains itu dimulai dari Abdurrahman yang satu lagi yang sebelumnya, Abdurrahman Ats-Tsani. Abdurrahman Ad-Dakhil, dia adalah orang Bani Umayyah pertama yang masuk Al-Andalus ya. Kemudian keturunannya 4 penguasa berikutnya namanya Abdurrahman Ats-Tsani, Abdurrahman kedua ya. Dari Abdurrahman Ats-Tsani ini mulai terjadi kejayaan. Ya mulai hebat, mulai sains itu mulai meledak ya, karena Abdurrahman Ats-Tsani ini punya kebijakan. Siapa aja cendekiawan boleh tinggal di Andalusia. Ya, kenapa? Karena dia punya ambisi bahwa Cordoba harus jadi saingannya Baghdad. Ya, saingannya Baghdad. Ya, karena ini pada saat ketika kan Abdurrahman Ad-Dakhil itu lah, ini susah juga harus cerita sejarah juga ya. Abdurrahman Ad-Dakhil itu kan lari dari kejaran Bani Abbas. Ya, dia Bani Umayyah itu menyelamatkan diri ke sana, atau Abdurrahman Ad-Dakhil itu menyelamatkan diri ke Andalusia, itu karena Bani Umayyah itu dibantai sama Bani Abbas. Jadi ada dendam lah gitu. Ada dendam di antara keluarga itu yang diwariskan gitu ya. Nah, Abdurrahman Ats-Tsani, Abdurrahman kedua itu, dia punya ambisi, pokoknya Andalusia harus lebih hebat daripada lawan di sebelah sana di Daulah Abbasiyah gitu ya. Ya, Cordoba harus lebih hebat daripada Baghdad. Oleh karena itu dia undang semua, makanya para cendekiawan yang datang dari Afrika, dari Irak gitu ya, mereka sampai hijrah ke Andalusia. Ya, karena diundang ya. Nah, diundangnya bukan diundang buat makan malam doang gitu ya. Sampai sana ya ditawarin, Anda mau kerja di sini, Anda mau bikin penelitian di sini, saya bikinin perpustakaan, saya bikinin laboratorium, saya kasih semua peralatan, tapi Anda tinggal di sini, Anda ngajar di sini. Ya, jadi kayak dosen lah gitu ya. Dosen itu kerjanya apa? Kalau nggak ngajar, kalau nggak riset kan? Ya, riset dan ngajar gitu aja terus gitu. Ya. Nah, jadi semua ahli kumpul di situ.
di zamannya Abdurrahman yang ketiga, Abdurrahman Nasir, ya, itu udah sampai ke puncak kejayaannya. Ya, udah paling dahsyat lah gitu. Nah, karena Cordoba kan ibu kota, ya, Kurtuba itu ibu kota. Tapi karena dia jadi sekaligus jadi kota pelajar, maka Kurtuba itu jadi penuh banget sampai hampir 1 juta orang. 1 juta orang tinggal di situ. Di zaman dulu itu dahsyat. Ya, zaman dulu itu ramai betul gitu ya. Karena terlalu ramai, akhirnya Abdurrahman Nasir itu bikin ibu kota baru, ya, 16 kilometer kalau nggak salah ya, 16 kilometer dari Kurtubah, namanya Madinah Az-Zahra. Dia disebut ibu kota, disebut istana juga iya, ya. Jadi sebenarnya istana doang, istana dengan staf-stafnya, dan itu berfungsi sebagai kota administratif, ya. Jadi ibu kota administratif. Jadi semua administrasi itu ada di situ, ya. Kalau namanya ibu kota tuh administrasi ada di situ. Tapi karena semua di situ, ya sekalian aja di situ ada tempat tinggal kan jadinya kan, akhirnya jadi kota. Ya, jadi kota betul-betul ya, kota in every sense ya. Dia adalah sebuah kota. Ya, aslinya dia istana, ya, kemudian komplek komplek perkantoran barangkali bisa dikatakan gitu ya. Tapi kan orang kalau mau tinggal di situ ya harus kalau mau kerja di situ ya tinggalnya nggak jangan jauh-jauh, ya. Tinggalnya jangan jauh-jauh. Kalau tinggalnya ya kayak kalau sekarang mungkin dari Bogor ke Jakarta lewat jalan tol naik mobil masih bisa cepet lah gitu ya. Tapi kalau zaman dulu 16 km naik kuda ya lumayan, ya, lumayan ngabisin waktu banget gitu ya. Ya, masuk kerja jam 7 pagi, berangkat jam berapa itu, ya, pada subuh, benar-benar subuh, berat banget gitu ya. Ya, kecapean, ya sayang lah gitu buang waktu. Jadi daripada tinggal di Cordoba, mereka tinggal di Azhar. Maka di Azhar itu jadi kota sendiri, ya. Nah, Az-Zahrawi ini lahir di kota itu, ya, di kota Madinah Az-Zahra. Dia hidup pada abad keempat Hijriah. Az-Zahrawi adalah ahli, nah dia ini fokus ilmunya, ya. Kalau yang tadi Abbas Ibnu Farnas itu agak kemana-mana gitu ya, ahli matematika, musik, astronomi, ya, segala macam bisa dikerjain ya, mekanika juga dia bisa jago gitu ya. Az-Zahrawi ilmunya seputar kesehatan, ya, tapi dia mumpuni, jadi antara dari dokternya sampai farmasinya dia pelajari, ya. Jadi obat-obatan, pengobatannya, ya kan, dokter nggak selalu ahli farmasi kan, ya, ahli farmasi jelas bukan dokter gitu ya. Kemudian dia ahli semuanya, dan yang paling terkenal adalah dia ahli bedah, ahli ilmu bedah, surgeon, ya, dokter bedah, ya. Kok istimewa banget zaman sekarang nggak ada istimewanya. Zaman sekarang banyak orang ahli bedah gitu ya, tapi zaman dulu siapa yang berani ngebedah? Yang bedah itu kan serem, ya, harus ngeblack badan orang, harus tahu bagian mana yang mau disobek, setelah disobek mau diapain. Kan nggak boleh kita setelah nyobek badan orang terus kita mikir dulu ngapain ya. Itu darah keluar gitu ya, darah keluar terus kita diem ya gitu, buang-buang waktu gitu ya, nggak mungkin lah. Ya, dia harus tahu apa yang mau diperbuat, ya. Nah, dalam karya terbesarnya namanya At-Tasrif. At-Tasrif ini adalah buku yang ensiklopedik ya, yang berjilid-jilid banyak sekali, ya. Nah, beliau punya satu jilid buku yang dari bagian dari At-Tasrif itu tentang ilmu bedah. Dalam ilmu bedah itu dia menjelaskan tentang cauterization itu prosedur untuk membakar bagian tubuh, ya, membakar bagian tubuh, ya, untuk menghilangkan sesuatu gitu ya. Kemudian pembedahan, ya, cara membedah, dan ortopedi. Ortopedi itu apa ya? Pengobatan bagian-bagian yang berhubungan dengan gerakan manusia, ya, gerakan gitu ya, otot yang rusak gitu ya. Nah, dia belajar yang seperti itu, ya. Sebagian peralatan bedah yang digunakan pada masa kini masih punya bentuk yang mirip dengan yang digunakan oleh Az-Zahrawi. Makanya di sebelah saya kasih gambar alat-alat bedahnya dia gitu ya. Dia yang bikin sendiri, ya, dia yang bikin ini gini caranya gini. Jadi ini orang sebagai ahli bedah gitu ya, gak ada duanya, ya, orang nomor satu di dunia, ya, yang melakukan revolusi kepada dunia pembedahan itu adalah Az-Zahrawi, ya, dan dia adalah orang Andalusia asli, ya, keturunan orang Arab sih, orang Ansor ya, dari Madinah, tapi dia dari lahir di Andalusia. Yang berikutnya agak mirip dengan Az-Zahrawi, namanya Az-Zarqali. Az-Zarqali ini menarik ya. Az-Zarqali, nah, di sebelah tuh gambar apa? Gambar perangko. Az-Zarqali itu dijadikan gambarnya dijadikan perangko oleh pemerintah Spanyol. Di sebelahnya adalah gambar astrolab, ya, astrolab, alat yang dia bikin. Namanya Ibrahim
ibn Yahya Az-Zarqali, lahir di Tulaitullah atau Toledo. Ya, dia lahir di Toledo, hidup pada abad ke-6 Hijriah. Yang menarik adalah Az-Zarqali hidup pada periode terburuk dalam sejarah Al-Andalus, yaitu periode Muluk at-Tawaif. Apa sih periode terburuknya? Muluk at-Tawaif ini adalah masa-masa ketika Daulah Umayyah yang didirikan oleh Abdurrahman An-Nasir tadi, ya, sudah runtuh. Ya, setelah runtuh, maka Andalusia itu terbagi menjadi 22 kerajaan. Ya, terbagi jadi 22 kerajaan-kerajaan kecil. Ya, kemudian mengecil lagi jadi 7 kerajaan, terakhir tinggal 3. Ya, sampai-sampai mungkin sekitar 70% wilayah Andalusia itu di Spanyol dan Portugal itu diambil sama orang Kristen. Ya, ini tapi kemudian kembali lagi gitu ya, kembali lagi pada periode berikutnya. Ya, Az-Zarqali itu hidup dan dia wafat beberapa tahun sebelum terjadi sebelum periode ini berakhir. Jadi begitu beliau wafat, gak lama setelah dia wafat, datanglah kaum Murabitun dari Afrika dan mereka mengembalikan kejayaan Andalusia lagi. Ya, jadi sejarah Andalusia itu nggak linear gitu, tapi naik turun gitu. Ya, ada naiknya ada turunnya. Gitu ya, dan turun separah-parahnya itu di zaman Az-Zarqali. Ya, Az-Zarqali itu hidup di zaman yang paling nggak enak. Ya, paling gak enak. Tapi di zaman yang paling gak enak, justru kita balik kalimatnya. Di zaman yang paling gak enak, ternyata ada orang kayak Az-Zarqali. Ya, Az-Zarqali ini, dan Az-Zarqali itu tinggal di mana? Toledo. Toledo itu adalah ibu kotanya Spanyol di zaman Kristen. Ya, jadi ini kota yang sangat historis buat orang Kristen. Ya, makanya ada momen dalam hidup Az-Zarqali di mana dia terpaksa mengungsi. Ya, keluar dari Toledo, dia ninggalin Toledo. Kenapa? Karena diambil alih sama orang Kristen. Ya, dia meninggalnya di Sevilla kalau nggak salah, di Ishbilia ya. Ishbilia itu Sevilla. Ya, Sevilla itu bacanya Sevilla. Ya, dia hidup di masa-masa seburuk-buruknya masa di Al-Andalus. Ya, tapi pencapaiannya nggak kaleng-kaleng. Ya, siapa Az-Zarqali? Jalan hidupnya pun luar biasa. Az-Zarqali itu aslinya siapa? Pandai besi. Cuma pandai besi aja. Pandai besi tapi pinter banget, cekatan. Diajarin sedikit ngerti, Ya, diajarin sedikit cara bikin astrolab, dia bisa bikin astrolab. Astrolab itu alat mengukur posisi bintang. Ya, alat mengukur posisi bintang. Jangan nanya ke saya caranya gimana, pokoknya itulah namanya alatnya ya. Teman-teman boleh googling lah astrolabe ya, astrolabe ya. Astrolab itu alat yang untuk menghitung posisi bintang. Saya nggak tahu gimana caranya, kalau astronom lah yang mungkin ngerti ya. Itu terlalu teknis buat saya untuk pelajari gitu ya. Tapi dia bisa bikin peralatan itu. Tadinya dia kerja kepada seorang profesor, seorang dosen ya, seorang cendekiawan gitu ya. Prof, butuh apa Prof? Saya butuh astrolab nih, bikinin kayak gini ya. Ya dia bikin gitu ya. Dia sebagai pandai besi aja gitu. Tapi ternyata para cendekiawan di Toledo sadar, ini anak pinter ya ternyata gitu ya. Kita ajarin aja lah gitu ya. Akhirnya diajarin, begitu diajarin, tahun depan dia sudah jadi bagian dari mereka. Bayangin gitu ya. Tahun depannya gitu ya. Tahun depan dia sudah jadi bagian dari cendekiawan yang dulu dia bantuin. Ya, dibantuin, dia jadi pekerja kasar tadinya, tapi kemudian di kemudian hari jadi bagian dari cendekiawan. Ya, dia belajar astronomi, dia bisa memodelkan pergerakan bintang, dia bisa membuat astrolab. Ya. Yang paling gila dari penciptaan dia bukan itu. Masih ada yang lebih gila lagi. Ya. Apa yang lebih gila? Dia membangun jam air di Toledo yang bekerja seiring pergerakan bulan. Pusing kan? Jadi gini ceritanya nih. Ini saya berusaha menceritakannya. Saya juga, masanya nggak ada, barangnya udah nggak ada. Udah hilang. Tapi ini diceritakan oleh semua orang Eropa. Orang Eropa tuh kalau datang ke Toledo, dia lihat sebuah jam. Orang Eropa maksudnya Eropa abad pertengahan ya. Ya, dulu ketika Kristen berhasil menguasai Toledo, mereka lihat ada jam air dan mereka masing-masing cerita gitu, ya, menceritakan. Jadi jam air itu bentuknya begini, ada dua mangkok besar gitu ya di pinggir sungai di Toledo. Ya, kalau teman-teman pergi ke Toledo itu kota yang dikelilingi sungai, ya, Sungai Tahoe ya, Targus ya, Sungai Targus kalau bahasa Portugalnya Tahoe gitu ya. Dia sungai itu muterin kotanya. Jadi kotanya tuh kayak sebuah pulau gitu, ya, sebuah pulau. Nah di pinggir sungai itu, nggak tahu sebelah mananya, jangan nanya saya gitu ya, posisinya di mana gitu ya. Pokoknya di bawah itu dia punya dua mangkok besar, ya,
Nah, yang menarik adalah mangkuk itu kan isi air pelan-pelan, isi air pelan-pelan gitu ya, seharian ya. Jadi air dari sumber dialirkan, dia masuk ke dalam dalam mangkuk itu pelan sekali ya. Setiap hari bertambah, tambah. Pada hari ke-14 dia akan penuh, ya dia akan penuh. Pada hari ke-7 mangkok pertama penuh. Pada hari ke-14 mangkok kedua juga penuh, ya. Nah, mulai hari ke-14 ya, dia akan berkurang lagi. Berkurang akhirnya kosong mangkok kedua, kosong lagi mangkok pertama, ya. Jadi kenapa sih 14? 14 itu kan tanggal 13, 14, 15 itu kan bulan purnama. Makanya bergerak seiring pergerakan bulan. Pokoknya begitu bulan purnama itu penuh aja dua-duanya gitu ya. Begitu bulan purnama dan kemudian mulai berkurang gitu ya. Jadi hitungannya itu precise banget, ya persis banget. Pokoknya begitu hari keempat, malam ke-14 pasti muncul, pasti penuh, ya penuh dan mulai berkurang lagi, ya. Begitu berkurang habis ya, nanti ngisi lagi, ntar tanggal 14 penuh lagi, ya. Itu nah yang menarik adalah ketika Alfonso ke-6, Raja Alfonso ke-6 yang berhasil menghancurkan kekuatan Islam di situ gitu ya, sampai dia yang akhirnya berhasil mengepung Sebia ya, Isbilia ya. Dia berhasil membuat 22 kerajaan jadi 7, kemudian jadi 3 ya. 3 tuh Isbilia, Granada, Gornatoh sama Cordoba gitu ya. Nah, Alfonso ke-6 itu begitu masuk kota Toledo, dia lihat ini ada jam dahsyat sekali gitu ya. Dia suruh seorang engineer-nya untuk mempretelin jamnya lagi gitu. Pretelin, cari tahu gimana cara bikinnya. Nah, begitu dipretelin, mereka nggak tahu cara makainya. Jadi setelah dipretelin, mereka nggak tahu gimana masangnya lagi. Akhirnya nggak ada yang tahu cara kerjanya gimana. Ya. Oh, ada satu feature yang sangat dahsyat dari jam airnya ini. Ya, yang saya baca ya, dahsyatnya apa jam airnya? Gini ceritanya. Itu kan jam air tuh dia mengalirkan air ke dalam mangkok, kemudian mengeluarkan airnya. Ya. Nah, bayangin ya, tiba-tiba mangkok ini lagi mengalirkan air pelan-pelan gitu ya. Tiba-tiba kita masukin seember air biar cepet gitu ya, biar cepet penuh gitu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jam itu akan berhenti sampai waktu ketika beratnya yang tepat itu segitu gitu. Ya, dia akan berhenti. Nanti kemudian berapa menit kemudian jalan lagi, jalan lagi. Gitu. Dia otomatis. Gitu. Kemudian bagaimana kalau air yang udah segitu, udah ada airnya gitu ya, tiba-tiba diciduk, dibuang. Ya, begitu dibuang langsung masuk air lagi sampai sejumlah yang dibutuhkan ya, pokoknya tanggal 14 seperti itu lagi, tanggal 14 penuh lagi dua-duanya ya. Jadi nggak bakal rusak ya, nggak apa dijailin sama orang pun gitu ya dijailin sama orang dia otomatis gitu. Nah ternyata setelah diselidiki nggak ada yang tahu gimana caranya ya, sampai ketika dipretelin nggak ada yang bisa masang lagi. Wah itu dahsyat sekali ya. Nah soal jam itu Andalusia itu agak spesial ya, nggak tahu kenapa kayaknya orang zaman dulu hobi jam ya. Kalau teman-teman pergi ke Alhambra, di Alhambra tuh ada kolam yang ada 12 ekor singa, itu aslinya bukan kolam doang, itu jam ya. Jadi kalau jam 12 nanti ada singa yang satu ini ngeluarin air, jam 1 singa yang sebelahnya ngeluarin, dia akan berubah gitu ya. Ada jam yang seperti itu. Ada juga jam yang di kota Fez di Maroko. Ya, Maroko ini kan pernah jadi bagian dari Andalusia juga. Makanya dia nggak di zamannya An-Nasir dia bagian dari wilayah kekuasaan Andalusia. Ya, nah di kota Fez itu ada jam yang di atas. Jadi ini kita lewat di bawahnya gitu ya, di gang-gang situ ya. Di salah satu gang itu di atasnya tuh ada jam. Jamnya itu dalam bentuk bola besi. Ya, begitu jam 1 bola besi, jam 1 keluar, tuh 1, ya. Jam 2 turun lagi, blek. Jadi 2 gitu ya. Nanti reset ulang lagi ya. Semuanya otomatis ya. Jangan tanya gimana caranya gitu ya. Ini berat sekali gitu ya. Saya hanya ceritakan aja pokoknya pencapaiannya kayak begitu ya. Detailnya bagaimana kayaknya perlu belajar lagi. Ya nggak semua orang bisa lah memahaminya ya. Kemudian tokoh yang terakhir adalah Ibn Rushd. Ibn Rushd ini namanya Abul Walid ya. Abul Walid nama aslinya Muhammad ya, Ibn Ahmad Ibn Rushd ya. Berarti anaknya namanya Al-Walid ya. Namanya Muhammad, bapaknya namanya Ahmad, bapaknya lagi namanya Ibn Rushd ya.
Ibn Rushd itu lahir di Kurtubah dan dia hidup pada abad ke-6 Hijriah ya. Dia hidup di zamannya Al-Muwahhidun ya. Apa namanya? Setelah Murabitun tadi, Muwahhidun ya. Nah, dia sempat belajar bolak-balik ke Maroko lah, ya bolak-balik ya. Hidupnya bolak-balik karena Andalusia sama Maroko ya berhubungan sekali. Itu kayak antum bayangin kayak antum tinggal di Batam ya sama Singapura, nah kayak gitu tuh ya. Teman-teman saya kalau di Batam tuh ngeselin semua gitu ya, capek nih, bosen nih, hari Minggu kemana ya, ke Singapura yuk. Saking deketnya dan gampangnya gitu mereka ke sana gitu ya. Nah kayak gitu tuh ya, antara Andalusia sama Maroko tuh kadang-kadang beda negara di tergantung zamannya. Kalau di zaman ini enggak, zaman ini satu satu wilayah gitu ya, satu kerajaan gitu ya. Dan dia bolak-balik antara Maroko dengan Spanyol. Ibn Rushd adalah seorang filsuf, dokter, ahli matematika, astronom, dan qadi di Maroko dan Al-Andalus. Ya, qadi dia. Ya, jadi dia seorang ahli fikih, gitu ya. Dia seorang hakim, gitu ya. Ya, dia filsuf, tapi juga dokter, ahli matematika, astronomi. Ya, ini yang sering saya katakan, sekarang orang belajar filsafat kenapa jadi ngaco? Karena orang filsuf zaman sekarang nggak pada ngerti sains. Ya, jadi khayalan dia melangit semua gitu ya. Sementara sains itu kan membumi. Ya kalau zaman dulu filsuf ya saintis ya filsuf gitu ya. Gak ada orang belajar filsafat lalu tanpa pengetahuan soal matematika, nggak ada. Ya. Dan Ibn Rushd ini adalah dokter juga loh. Ya dokter ya. Jadi dia bukan main-main ya. Astronomi itu kayaknya zaman dulu orang pada suka semua sama astronomi. Jadi hampir semuanya belajar astronomi ya. Dan yang paling menarik ini kelebihan dia dibanding yang lain ya, dari yang tadi saya sebutkan 4 orang, dia adalah seorang fuqaha ya, seorang qadi ya, seorang hakim. Jangan tanya ngerti fikih apa enggak, lah dia hakim ya. Kalau nggak ngerti fikih nggak jadi hakim zaman dulu gitu ya. Nah kemudian Ibn Rushd ini dalam ilmu kedokteran, Ibn Rushd itu memberikan kritik terhadap Ibnu Sina. Namanya mengkritik itu bukan berarti semuanya dikritisi gitu ya, tapi ada hal-hal yang dia kritisi dari Ibnu Sina. Ibnu Sina tuh dalam ilmu kedokteran, dalam sejarah Islam yang nomor 1 ya. Kan dia pemikirannya bermasalah, Ustaz, dia pemikirannya bermasalah emang, tapi dia sebagai dokter nomor 1 dia ya, mengalahkan Az-Zahrawi tadi. Az-Zahrawi tadi fokusnya pada bedah. Kalau soal bedah Ibnu Sina pun kalah. Ibnu Sina tuh lebih ke obat-obatan ya, lebih ke obat-obatan. Kalau Az-Zahrawi bedah ya. Jadi kalau sebagai seorang dokter secara umum Ibnu Sina itu nomor 1. Tapi kalau sebagai ahli bedah nggak ada yang ngalahin Az-Zahrawi. Nah Ibnu Rushd bisa memberikan kritik pada Ibnu Sina dalam hal kedokterannya gitu ya. Kalau soal agamanya sih emang Ibnu Sina banyak dikritisi orang ya, memang bermasalah gitu ya. Tapi kalau soal ilmu kedokteran, Ibnu Rushd bisa memberikan kritik pada Ibnu Sina. Artinya level dia tinggi. Itu maksud saya gitu ya. Dia ini orang yang mengkritisinya ya, kritiknya bukan ke dokter-dokter yang tabib-tabib kampung gitu ya, tapi levelnya langsung Ibnu Sina. Dalam bidang filsafat, Ibnu Rushd mengajukan kritik pada Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali. Jadi kelasnya berat, ya kelasnya berat. Tapi dalam hal filsafat diingatkan oleh Ustadz Uki Soeharto ya, beliau mengingatkan kita sangat menghargai Ibnu Rushd, bagaimanapun dia orang soleh, dia fuqaha gitu ya. Ya, tapi secara dalam ilmu filsafat ya, yang lebih diterima di dunia Islam adalah Al-Ghazali ya. Jadi dalam hal itu dia bukan yang paling hebat gitu ya. Walaupun bukan paling hebat, tapi mainnya sama yang paling hebat gitu maksudnya gitu ya. Lawannya yang selevel-level itu juga gitu ya. Kita bisa aja misalnya mengatakan misalnya kita bisa mengatakan Scottie Pippen bukan pemain basket yang terbaik ya, iya, tapi dia mainnya nggak malu juga gitu ya. Dia mainnya nggak sama kita juga gitu ya. Dia mainnya sama yang level-levelnya tertinggi. Mungkin dia bukan yang paling tinggi gitu ya, tapi dia bermain di level yang sangat tinggi juga ya. Dan ini dua cabang ilmu yang berbeda loh, filsafat sama ilmu kedokteran ya. Jadi di dunia filsafat dan dunia kedokteran itu tinggi sekali tempatnya ya, tinggi sekali, rendah-rendah gitu ya, tempatnya tinggi sekali ya. Nah ini jadi inilah contoh-contoh kekayaan ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Al-Andalus selama 800 tahun ya. Sebenarnya walaupun 800 tahun tapi sebenarnya kejayaan sainsnya itu dimulai dari zaman Abdurrahman Ats-Tsani, itu sekitar tahun 200-an Hijriah ya. Ya 200 awal Hijriah, berarti masuk ke abad ketiga.
masuk ke abad ketiga atau awal atau akhir abad kedua lah gitu ya. Mulai dari situ berkembanglah sains dengan sangat dahsyat di Al-Andalus ya. Nah, sebagai penutup barangkali kita perlu mengenang tempat yang ini. Ya, ini ada sebuah kata-kata dari Ustaz Asep Sobari yang saya ingat-ingat ya. Kata-katanya cuma diucapkan sekali. Mungkin sebagian besar banyak orang nggak begitu apa nggak begitu memperhatikan kata-kata itu gitu ya. Tapi yang saya tangkap itu menarik sekali. Kenapa sih Alhambra itu keren banget? Alhambra itu keren banget. Tapi Alhambra ini justru simbol kehancuran kita loh. Ya. Kenapa? Karena Alhambra itu dibangun jadi keren kayak begini itu dalam 200 tahun terakhir. 200 tahun terakhir kita di Al-Andalus. Orang Islam, kekuasaan Islam terakhir di Al-Andalus, yaitu di Granada, di Granada. Ya. Jadi setelah ini kita terusir. Ya, jadi Alhambra ini tempat kekuasaan kita terakhir. Dan kemudian setelah itu kita terusir dari sini. Ya. Padahal Alhambra itu kerennya bukan main, dahsyatnya bukan main. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya, di satu sisi kok keren banget, di sisi lain ini simbol kekalahan sebenarnya. Ya, disinilah tempat kita terpojok terakhir kali dan kemudian kita terusir dari sini, maka selesai kekuasaan Islam di Spanyol, di Al-Andalus ya. Kenapa? Kenapa sih begitu kerennya Qal'at Alhambra? Ya, Alhambra. Alasannya kalau kata Ustaz Asep waktu itu ya, ucapnya cuma sekali, tapi sekarang saya ngerti punya agak paham lah gitu dengan ini dimaksudkan gitu ya. Ini adalah tempat di mana umat Islam terpojok untuk masa-masa terakhirnya di Al-Andalus selama 200 tahun. 200 tahun itu nggak sebentar gitu ya. Indonesia aja baru 70-an tahun ya. Indonesia baru 70-an tahun. Kita nih 200 tahun di sini ya. Nah, tapi tempat kita terpojok, tadinya kita menguasai seluruh Spanyol dan Portugal. Hampir semuanya Spanyol dan Portugal. Sekarang kita terpojok tinggal di Granada saja. Cordoba lepas, Sevilla lepas, Cordoba yang paling historis lepas juga, tinggal Granada saja. Ya, maka kenapa Alhambra itu begitu luar biasa? Ini kan kebangun kayak gini gak dalam semalam, ya, bertahap sampai jadi keren kayak begini, gitu ya. Nah, kenapa sih Alhambra jadi keren? Karena selama 200 tahun itu kita terpojok, gitu ya, dan kemudian sementara pencapaian sains kita begitu hebat, ya, Lalu itu kemana coba? Ya, artinya begini, orang kalau punya ilmu yang hebat, gitu ya, isi kepalanya tuh banyak gitu ya, tapi harus dicurahkan, harus ditumpahin ke satu tempat gitu ya, harus dicurahkan ke satu tempat, masa didiemin aja gitu kan. Maka mereka membangun Alhambra ya. Alhambra inilah tempat para saintis mencurahkan ilmu mereka ya. Maka di Alhambra itu kita bisa melihat ada hiasan di langit-langit yang ternyata adalah peta bintang. Orang Eropa begitu masuk dia nggak tahu nih, bagus juga, indah juga, ternyata itu peta bintang. Jadi ada bintang gitu ya. Mereka pikir itu cuma lukisan doang, ternyata lukisannya akurat. Itu posisi bintang gitu. Ya, posisi bintangnya kayak begitu ya. Ada hiasan-hiasan geometri yang luar biasa yang menunjukkan bahwa pencapaian matematika kita dulu udah selevel itu ya. Kemudian ada jam air yang tadi ya, jam air Court of the Lions ya, di lapangan singa itu gitu ya. Kemudian apalagi ya? Oh, yang paling dahsyat dari Alhambra itu adalah saluran air, ya, saluran pengairannya yang dahsyat sekali karena dia di puncak bukit. Dia di puncak bukit harus bisa mengalirkan air dari gunung yang sebelah lagi, belakangnya ada gunung, ada lapnya. Gimana caranya dari gunung yang tinggi itu bisa nurunin ke bawah, naik lagi ke atas gitu ya. Jadi sehingga di Alhambra itu, Alhambra itu adalah sebuah istana yang di dalamnya tuh isinya sampai puluhan kolam. Ya, kolam tuh banyak sekali. Ya, kolam tuh banyak sekali. Orang nggak kekurangan air sama sekali. Ya, orang mau minum, mau cuci kaki, mau mandi segala macam gitu ya, itu air nggak kekurangan sama sekali. Ya, sampai sekarang orang masih bingung gimana caranya gitu. Nah, ternyata irigasi adalah suatu teknologi yang dibawa oleh orang Islam. Ya, kenapa sih orang Islam peduli sama irigasi? Bukan buat bertani doang, tapi karena orang Islam butuh air. Butuh air buat apa coba? Buat wudhu, ya, buat mandi. Ya, kita kan punya kewajiban mandi. Ya, kita nggak orang Eropa zaman abad pertengahan nggak suka mandi, tapi agama kita mewajibkan kita mandi. Ya, nggak boleh kita nggak mandi sama sekali, nggak. Ya, ada kewajiban di mana kita harus mandi, harus berwudhu. Maka kita butuh air, kita cinta sama air, ya. Maka orang berpikir keras gimana caranya nih
mengalirkan air ke tempat yang susah. Ya, tadinya bukit tempat Alhambra itu nggak subur sama sekali, sekarang jadi subur. Ya, gimana caranya tuh gitu ya? Nah, ada teknologinya dan itu dibahas di banyak buku. Maksud saya kalau teman-teman pergi ke sana, di sana banyak yang jual buku gitu ya, buku-buku kartun sekalipun gitu ya, dia nyeritain bagaimana betapa dahsyatnya irigasi dibuat di Alhambra. Ya, nah, itu bahasannya teknis banget lah. Ya, kita nggak bahas secara mendalam seperti itu karena belum tentu saya bisa juga ngejelasin gitu ya. Ini satu bahasan yang sangat berat. Ya. Nah, kok Anil senyum-senyum nggak ikhlas gitu Nil? Ini moderator kayaknya penuh kedengkian gitu, gimana ya? Sangat. Berbahaya sekali nih. Harus ke sana juga. Gak Nah enak. itulah pembahasan tentang apa ilmu pengetahuan di Al Andalus ya. Pastinya masih lebih banyak lagi yang belum dibahas pastinya gitu ya. 800 tahun yang dibahas cuma 5 saintis ya. Ya masih jauh lah sebenarnya gitu ya. Tapi kan kita bahas yang paling dahsyat-dahsyatnya aja gitu ya. Ada juga kayak ahli matematika namanya Al-Majriti. Al-Majriti dari mana kira-kira? Madrid ya. Madrid itu Madrid ya. Nah, macam-macam lah. Jadi orang-orang bahkan ada yang dari Portugal ya. Ada ahli hadis dari Portugal, Ibnu Abdul Dar itu dari Portugal tuh ya. Ada macam-macam ya. Apa masih banyak ahli-ahli lain yang belum kita bahas gitu ya, tapi itu mudah-mudahan sudah menggambarkan lah betapa dahsyatnya kehidupan zaman dulu, betapa elegannya ya. Dari Ziryab tadi dia membuat kehidupan masyarakat itu jadi elegan ya, nggak norak, nggak berantakan gitu ya, dan jangan persalahkan dia atas keruntuhan Andalusia, itu nggak fair sama sekali ya, nggak fair ya. Menurut saya nggak fair ya, karena setelah dia datang Andalusia bubarnya masih 600 tahun lagi gitu ya. Bayangin ya, masa satu kesalahan ditimpakan pada satu orang gitu. Udah jelas sejarah Andalusia itu naik turun ya, pernah jatuh pernah naik lagi gitu ya, nggak mungkin lah gara-gara dia doang gitu ya. Itu analisis yang terlalu simplistis gitu ya. Nah, saya coba sampai sini dulu, saya kembalikan pada moderator Fadol. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Selalu ada yang baru kalau saat Akmal tuh yang kalau saat Akmal yang ngisi. Gitu. Udah gitu dikit lagi PPT-nya saat. PPT-nya dikit, cuman apa namanya gimana gitu ya. Pasti teman-teman ngerasain hal yang sama saya. Kalau saya sendiri sih ngerasain baru ya, tadi ada 5 tokoh yang dibahas sama Ustadz gitu, yang mana ya namanya juga saya sendiri juga kurang baca gitu kan, kalau dikasih tahu sama Ustadz tuh wah masya Allah ini baru tahu gitu, apalagi tadi tentang Ziryab gitu. Oh jadi musik tadi saya kepoin, saat langsung kepoin tuh musiknya seperti apa. Iya. Bilang wah gawat nih, jatuh cinta nanti sama Andalus musik gitu. Tapi emang bagus. Kemudian nggak riweh ya gitu memang musiknya. Terus tadi juga ada siapa lagi? Ibn Firnas gitu kan yang bikin apa pesawat, terus Zahrawi, Al-Zarqali dan Ibnu Rushd. Nah, dari kelima itu mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya yang menyimak dari tadi gitu ya. Sebelum saya ke kolom chat, apakah ada, saya menawarkan dulu nih kepada teman-teman yang mau nanya lewat suara, dan jangan hanya suara ya, ada wajahnya juga kalau bisa, jadi videonya dibuka. Silakan kalau ada yang mau bertanya via raise hand, teman-teman. Atau enggak sambil menunggu ya, nanti boleh raise hand dulu, nanti saya bacakan yang di kolom chat dulu. Ini dari pertanyaan pertama dari Mbak Regina Ulfi. Afwan, Ustadz mau bertanya, para tokoh yang mempunyai pencapaian dalam peradaban Andalus ini pada faktanya tidak terkenal atau tidak sering disebut dalam sejarah. Berarti ada usaha terstruktur untuk deislamisasi sejarah bahkan dalam sejarah Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana latar belakangnya dari deislamisasi tersebut, dan apakah deislamisasi tersebut bisa berhasil terjadi juga dikarenakan umat muslim yang tidak melakukan usaha untuk melawan prosesnya. Jazakallah khair.
Ya, pastinya ada beberapa faktor ya. Ya, salah satu faktornya adalah kecurangan. Betul ada ya, ada orang yang berusaha menyembunyikan sejarah tuh ada. Ya, saya juga dulu ingat waktu SMP ketika belajar sejarah sains tuh di pelajaran fisika dulu ada satu bab tentang sejarah sains ya. Tiba-tiba bahasnya tuh filsafat Aristoteles, Socrates, Plato, Archimedes, Euclid dan sebagainya. Tiba-tiba loncat Galileo Galilei. Ya, dulu kita nggak kritis, seperti saya bilang, dulu tuh sejarah tuh diapalin gitu, nggak pakai analisis gitu. Padahal kalau kita sandingkan Aristoteles tahun berapa, Archimedes tahun berapa gitu ya, kemudian tiba-tiba Galileo Galilei itu ada jarak 1.000 tahun, ya, di mana logikanya ada 1.000 tahun, sains itu hilang, ya. Kenapa sains bisa hilang sama 1.000 tahun? 1.000 tahun itu adalah masa kejayaan Islam, kejayaan sainsnya maksudnya gitu ya, kejayaan sains gitu ya. Jadi kalau 1.000 tahun itu yang dicari siapa? Orang-orang Islam semua. Nah, ada penulisan sejarah yang tidak fair tuh ada, ya. Tapi sebenarnya saya melihat juga bahwa ternyata di kalangan para akademisi jauh lebih fair. Yang nggak fair tuh politikus, ya. Para penguasa itu yang nggak fair. Kalau para saintis mereka jujur loh, ya mereka jujur. Abbas Ibnu Farnas, Al-Biruni, ya mereka nama mereka diabadikan di bulan, coba bayangin. Ya, di bulan tuh ada kawah yang disebut di Aliboron Crater. Aliboron tuh Al-Biruni. Ya, ada kawah Al-Biruni, ada kawah Abbas Ibnu Farnas, ya, macam-macam itu mereka mengakui. Nah, jadi kalau para cendekiawan biasanya lebih fair, ya, walaupun ada juga yang curang, tapi lebih fair lah. Yang curang tuh para politikus, para penguasa, mereka menulis ulang sejarah. Makanya sejarah tuh dekat sekali dengan kekuasaan, sejarah tuh dekat dengan politik. Ya, orang pingin supaya pembaca sejarah tuh lupa sama si fulan dan si fulan, hilangin nama dia. Nah, gitu ya. Makanya bahaya sekali manipulasi sejarah itu, ya. Nah, bagaimana latar belakang dari deislamisasi ya itu gitu ya. Jadi para penguasa yang pengen menguasai. Tapi kalau para ilmuwan biasanya lebih egaliter, mereka lebih ada adab keilmuan kan. Ada adab keilmuan. Dulu Isaac Newton tuh pernah bilang, I'm standing in the shoulder of a giant. Saya berdiri di atas pundak seorang raksasa. Siapa raksasa yang dia maksud? Kata orang katanya Ibnu Haytham. Ya, Ibnu Haytham. Jadi artinya apa? Isaac Newton itu dipuji-puji, tapi dia mengatakan saya ini nggak seberapa loh. Saya ini bisa belajar menemukan ABCD gitu ya. Itu gara-gara ada seorang tokoh sebelumnya yang saya baca karya-karyanya. Itu Ibnu Haytham. Ya, kalau soal optik Ibnu Haytham nomor 1, nggak ada lawan. Ya, nggak ada lawan sama sekali gitu ya. Jadi memang wajar kalau itu dianggap sebagai raksasa gitu ya. Nah, kalau di kalangan cendekiawan biasanya adab etika untuk mengakui pendahulu kita itu penting ya. Nggak mungkin kalau orang nemuin tiba-tiba nemuin HP kayak begini ya. HP kayak begini itu hasil perkembangan dari berbagai HP sebelumnya. Tadinya HP segede termos gitu misalnya gitu kan ya. Ada yang gede banget nggak bisa dimasukin ke saku ya. Kalau sekarang ya diselipin aja bisa nggak berasa gitu ya. Ada yang tipis sekali gitu ya, dulu nggak kayak begitu ya. Ya kita nggak bisa menemukan laptop ya tanpa ada pendahulu kita yang menemukan PC ya gitu ya. Jadi kita udah jelas kita ini berhutang sama pendahulu kita. Nah, kalau para cendekiawan biasanya lebih fair, tapi ternyata para penguasa yang nggak fair ya. Nah, apakah deislamisasi bisa berhasil? Nyatanya sekarang berhasil kan? Nyatanya kita nggak tahu. Nyatanya kita nggak tahu justru. Nah, tapi seperti kita lihat sekarang di Barat mulai muncul usaha untuk bersikap jujur ya. Makanya kalau di Spanyol ada patungnya Ibn Rushd. Tadi saya lihat fotonya Ibn Rushd itu patung ya, itu patung Ibn Rushd ada di Cordoba ya, patung Ibn Rushd ada di Cordoba. Kemudian patungnya jembatan Ibnu Farnas. Kemudian ada monumen Ziryab itu gambarnya itu Al-Ud ya, Al-Ud Lut ya, alat musiknya dia dibuat itu ya. Ternyata mereka mulai mengakui itu dan tidak malu-malu mengakui itu gitu ya. Ya sekarang mulai banyak lah orang yang mulai berusaha fair gitu ya. Tapi orang Islamnya sendiri yang sekarang norak gitu ya. Sekarang Islamnya biasa kan, orang sekuler, orang Islamnya sekuler itu kan peniru dari yang di Barat. Di mana-mana peniru itu lebih jelek daripada yang ditiru, gitu ya. Makanya peniru orang sekuler yang Muslim di Indonesia ini lebih sekuler daripada orang sekuler yang asli yang dia tiru, gitu. Ya, tiba-tiba mereka mengatakan Islam ini nggak bisa maju, bla 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 bla. Sementara orang Eropa sudah mulai mengakui bahwa kami dulu belajar dari orang Islam, ya, mulai berani mengakui, gitu ya. Nah, jadi memang deislamisasi itu ada in a certain degree berhasil, ada berhasil. Tapi kan kita sekarang berusaha mencegah kan,
Ya. Apakah berhasil karena mesti dilakukan usaha untuk melakukan prosesnya? Benar sekali. Ya. Jadi kita harus begitu analisisnya. Analisis kita selalu begitu. Kita nggak pernah menganalisis mengatakan bahwa musuh hebat sih, makanya kita kalah. Nggak begitu cara berpikirnya. Ya. Masalahnya kita lemah, ya, makanya kita kalah. Kita ini lemah, makanya kita kalah. Jadi yang dianalisis apanya? Kelemahan kita. Kenapa sih kita lemah? Ya, oh ternyata karena misalnya ada sebagian antara umat muslim yang gak peduli sama sains. Ya, gara-gara kajian akhir zaman tiba-tiba dia bilang, oh nanti teknologi hancur semua. Ya, nah, jadi gak ada perlunya orang kuliah. Sekarang ada orang berhenti kuliah gara-gara itu loh, gara-gara ikut kajian akhir zaman gitu ya. Tiba-tiba ada yang bilang teknologi gak penting. Ya, teknologi gak penting buat apa kuliah, yang penting kita jihad nanti gitu ya. Masalahnya nanti ketika terjadi perang akhir zaman, kan kita butuh orang pintar juga, orang berilmu. Orang berilmu itu siapa? Kalaupun teknologi benar-benar hancur, yang sekarang kuliah, yang sekarang belajar gitu. Kalau sekarang nggak pada belajar, nanti perang akhir zaman jadi barisan orang blow on semua gitu ya, berperang yang nggak ada gunanya gitu. Mau ngalahin Dajjal yang kayak begitu ya, lucu-lucuan aja jadinya. Ya, nah ini kan sikap anti ilmu tuh nggak ada sebenarnya dalam peradaban Islam, harusnya nggak ada. Ya, kalau sekarang tiba-tiba ada ya kita harus evaluasi. Kenapa sekarang orang misalnya hanya mikirin ibadah yaumiyahnya doang? Ya itu penting banget jelas gitu ya. Tapi jangan bukan cuma itu doang loh. Ya ini kita bicarakan pekan lalu ya, fardu ain sama fardu kifayah. Salat 5 waktu tuh fardu ain. Ya, tapi menjadi dokter tuh fardu kifayah, menjadi saintis tuh fardu kifayah, fardu, tapi fardu kepada kita. Ya, jadi nggak semua orang harus jadi dokter pastinya. Ya, tapi misalnya umat Islam di kota Jakarta gitu ya, orangnya berapa puluh juta gitu, orangnya jutaan gitu ya, nggak mungkin dong dokter cuma 3 orang. Ya, berapa kecukupannya? Nah itulah ketika tercukupi maka fardu kifayah sudah tertunaikan. Ya, tertunaikan sampai kecukupan. Kalau cuma levelnya desa doang, desa ada 100 kepala keluarga, dokter satu mungkin cukup. Ya, kan nggak mungkin semua sakit tiap hari kan. Ya, sehari sakit berapa orang gitu ya, bisalah ditangani. Ya, jadi tergantung kecukupan. Fardu kifayah itu tergantung kecukupan. Ya. Nah, sekarang kita harus memahami PR kita seperti itu. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya, fardu ainnya betul kita semua harus bisa sholat, betul semua harus bisa tilawah gitu ya. Tapi ada fardu kifayah juga loh, banyak fardu kifayahnya. Dan itu harus kita handle. Ya, kita harus bekerja sama menghandle-nya. Ya. Padahal ada lagi? Oke, Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya. Kapan suatu masa, ini dari Muhammad Abdan Syakura, kapan suatu masa itu disebut mengalami kemajuan ilmu pengetahuan dan kapan disebut mengalami kemunduran? Terus apa indikatornya, Ustaz? Jazakallah. Ya, kalau kemajuan ilmu pengetahuan dan kemunduran ilmu pengetahuan gampang lah ya. Maksudnya yang disebut maju ya ketika banyak pencapaian, ya banyak pencapaian sains gitu ya. Mungkin yang lebih tepatnya pertanyaannya kapan suatu peradaban disebut mengalami kejayaan, kemajuan gitu ya. Kapan disebut kemunduran ya. Kalau kemajuan sains kan itu udah spesifik ya. Itu sama aja kayak kapan seseorang bisa disebut kaya. Nah, gitu ya, kekaya ya. Kaya tinggal hitung aja duitnya gitu ya. Kalau sampai selevel dia melebihi kebutuhan dia, berarti udah kaya. Ya, kalau masih kurang berarti masih miskin, selesai gitu ya. Tapi kalau kemajuan dan kemunduran peradaban, ya peradaban itu kan kata-kata dasarnya adab, ya adab. Amerika maju nggak sainsnya? Maju. Adabnya hancur gitu ya, hancur. Jadi secara peradaban dia hancur, ya hancur sekali gitu ya. Secara kemanusiaan mereka berantakan gitu ya, manusianya rusak gitu ya. Sainsnya mungkin oke, ya teknologinya bagus, gitu, lebih bagus daripada kita. Tapi jangan anggap mereka lebih manusia daripada kita. Ya, dalam berbagai kasus mereka lebih tidak manusiawi daripada kita. Ya, itu kalau kemajuan dan kemunduran peradaban. Ya, biasanya itu apa? Tolok ukurnya adalah ilmu. Ya, nah tapi kalau kemajuan ilmu pengetahuan ya jelas, ya, udah jelas pencapaiannya apa gitu. Udah menemukan apa? Ya udah menemukan apa nih bangsa ini punya produk apa gitu sederhananya kayak begitu gitu ya. Nah kalau Andalusia kan udah jelas bisa bikin jam air, bayangin jam air yang otomatis gitu kalau dijailin orang gitu ya, dijailin orang dia bisa beradaptasi, ya dia bisa beradaptasi pokoknya nggak bisa dijailin, ya itu ditemukan abad berapa, belum ada listrik, zaman sekarang gampang barangkali. Ya gampang lah kita udah punya mesin segala macam pokoknya kalau dijailin orang langsung diisi lagi dengan air gitu ya, gampang lah. Kalau zaman dulu nggak, gimana ngebayanginnya gitu, susah kita ngebayanginnya ya. Nah itu jadi itu indikatornya ya saya rasa adalah jumlah pencapaiannya ya. Atau
Nah, selanjutnya pertanyaan dari Mas Abdul Khalid ya. Kenapa ilmuwan Islam dulu penguasaan ilmunya tidak terbatas pada satu atau dua disiplin ilmu saja? Kebanyakan mereka ahli di banyak disiplin ilmu. Nah, ini saya sekalian ya, Ustaz, nanti ada dari Mbak Desi Rosalina terkait itu juga. Jadi, bagaimana tahapan belajar para ilmuwan Muslim terdahulu sehingga bisa menguasai banyak cabang ilmu dan baik agama maupun sains. Ya, sebenarnya ini cuma masalah mentalitas loh. Masalah mentalitas aja. Kita nih kenapa sih kita nggak bisa belajar banyak ilmu? Karena kita merasa dilarang. Itu aja gitu. Karena kita merasa dilarang gitu. Padahal nggak ada yang larang juga. Ya ini karena lingkungan kita. Lingkungan kita kayak begitu. Lu kuliah jurusan apa? Jurusan ini. Tiba-tiba dia kursus apa yang lain gitu ya. Dipertanyakan sama orang lain buat apa? Nah itu tuh yang bikin gak asik gitu ya. Itu yang bikin mencari ilmu tuh jadi gak lezat. Kalau di SPI saya selalu sampaikan ketika bahas musim semi peradaban Islam atau dulu The Golden Age of Islam kita kasih judul gitu ya. Saya selalu menjelaskan bahwa kita nih yang bikin mencari ilmu itu jadi gak lezat adalah karena kita membatasi diri. Ya membatasi diri. Kalau mau belajar tuh belajar aja gitu. Jadi kayak anak kecil lah. Kayak anak kecil gitu ya. Anak kecil kan pelajari apa aja tuh dia, apa aja yang dia penasaran dia pelajari. Ya apa aja nih perasaan dia pelajari, dia nggak akan membatasi diri gitu. Ya hari ini lagi tertarik sama kereta, minggu depan tertarik sama pesawat. Nah itu anak saya tuh kelakuannya kayak gitu tuh ya. Jadi nggak perlu dibatasi gitu. Buat apa sih gitu? Ya kenapa harus dibatasi? Kenapa harus belajar mesin dulu gitu ya? Kalau tiba-tiba tertarik sama binatang, kenapa? Salahnya di mana? Nggak ada salahnya gitu. Coba mentalitas kita perbaiki coba. Ya perbaiki gitu ya. Kadang-kadang orang berpikir belajar itu suatu hal yang menuntut, menderita, karena kita dituntut dapat nilai bagus gitu ya. Itu membebani betul gitu ya. Ya padahal ilmu tuh asyik gitu. Ilmu tuh asyik. Saya kasih contoh, saya sering ikut kuliah online. Ya, sekarang agak susah nyari waktunya nih. Saya sering ikut kursus online, namanya situsnya coursera.org. Ya, coursera.org. Ya, ikut aja gratis. Gratis. Belajar apa? Apa aja. Apa aja. Harus sampai selesai nggak? Kalau bosan di tengah jalan ya berhenti aja. Ya walaupun bagusnya sih enggak gitu ya. Bagusnya terusin aja gitu ya. Dulu pertama kali saya belajar American Modern and Contemporary American Poetry. Ya, puisi Amerika modern dan kontemporer. Buat apa belajar puisi? Jadi penyair nggak? Enggak. Ya, tapi dari situ saya belajar ternyata satu kalimat itu bisa didiskusikan kayak begitu ya. Ya, itu ternyata cara kita apa istilahnya? Intense reading ya, close reading. Jadi kita membaca secara intens ya, satu kalimat itu kita bahas gitu ya, kita bahas secara mendalam ini apa maksudnya gitu ya. Sebenarnya itu tradisi para ulama dari dulu kayak begitu sih ya, kayak begitu ya. Jadi kita baca satu kalimat, satu buku gitu ya, dibaca satu persatu sama gurunya sampai selesai gitu ya. Nah, tapi saya dapat itu dari kursus itu ya. Terus saya pernah ngambil kuliah tentang dinosaurus. Dinosaur 101. Orang pada nanya, ngapain belajar dinosaurus? Ya gue doyan, kenapa? Ya, dari kecil saya doyan sama dinosaurus. Masalahnya apa gitu? Kenapa harus ada yang larang saya gitu? Ya kenapa sih harus ada yang melarang gitu? Kenapa? Dan kenapa saya dengerin? Ya harusnya kita nggak usah dengerin. Ya nggak usah dengerin. Belajar tuh sebenarnya asyik. Ya sebenarnya itu bisa jadi rekreasi sebenarnya. Ya kita bayangkan rekreasi itu harus jalan-jalan, harus belanja ya. Padahal mempelajari sesuatu yang baru, sesuatu yang kita minati, itu pun refreshing loh. Ya. Orang yang suka sama sesuatu kayak sekarang nih zaman lagi musimnya sepeda gitu ya. Lihat betapa banyak juga loh orang yang nggak terlalu gila-gilaan naik sepedanya gitu. Karena ada yang gila-gilaan sampai 100 km gitu ya, itu yang levelnya gila-gilaan lah gitu ya. Tapi ada yang biasa-biasa aja naik sepeda, tapi dia hobi apa coba? Hobi ngutak-ngatik sepeda. Ya, nah itu ngutak-ngatiknya itu buat dia refreshing, ya, buat dia refreshing gitu ya. Nah, pesannya adalah kalau kita mau belajar jangan nanggung-nanggung, pelajari aja gitu. Ya, jangan terhambat sama omongan orang lah gitu, sama ekspektasi orang harus jadi duit, nggak siapa bilang harus jadi duit sih gitu. Ya, dulu Pak Bondan yang manyes tuh, ya, hobi jajan aja bisa jadi karir loh. Bisa jadi karir gitu ya. Kita nggak mengatakan soal duit, bukan masalah duit ya, tapi jadi karir gitu. Ya, dia tahu masakan seluruh Indonesia tuh tahu gitu. Oh, kalau yang di kota ini beda sama yang di kota itu. Kok bisa ya orang kayak begitu ya? Bisa pengetahuan ensiklopediknya luar biasa soal jajanan gitu ya. Nah, jadi
Nah, kita nggak perlu ada hambatan mental yang seperti itu gitu. Ya, coba dibuang hambatan mental seperti itu. Ya, betul? Ya, selanjutnya pertanyaan dari Mas Ahsyar. Ustadz, kalau tidak salah, Imam Al-Ghazali juga mengajukan kritik terhadap ilmu filsafat. Lalu, apa poin-poin kritikan Ibnu Rushd terhadap Imam Al-Ghazali dalam hal ilmu filsafat? Ya, jadi ceritanya begini, Al-Ghazali bikin kritik terhadap filsafat. Ya, filsafat itu maksudnya filsafat Barat maksudnya. Apa? Judul kitabnya itu Tahafut al-Falasifah. Ya, Tahafut al-Falasifah, kerancuan filsafat. Ya, nah dibalas oleh Ibnu Rushd. Jadi Ibnu Rushd ini zaman sesudah Al-Ghazali. Zaman sudah Al-Ghazali. Ibnu Rushd bikin buku lagi judulnya Tahafut at-Tahafut. Ya, kerancuan dari kitab kerancuan. Ya, kitab tahafut tadi gitu ya, karena tahafut al-falasifah terlanjur terkenal judulnya, jadi tahafut gitu ya. Nah dia bikin kerancuan dari kitab tahafut tadi gitu ya, tahafut at-tahafut ya. Tapi seperti yang sudah saya bilang, ternyata yang lebih bertahan di umat Islam ya, karena itu sebuah hal yang penting ya, ketika suatu konsep disetujui oleh para ulama dan lebih lestari, berarti itu lebih selamat. Ya. Nah ternyata konsepnya Al-Ghazali lebih diterima ketimbang Ibnu Rushd. Tapi tidak membuat Ibnu Rushd jadi bukan siapa-siapa gitu ya. Ibnu Rushd nggak penting, nggak kayak gitu juga gitu ya. Tapi yang jelas pemahaman Ibnu Rushd, ya, Al-Ghazali lebih diterima. Nah kalau pertanyaan kedua saya nggak berani menjawab, mungkin bukan keahlian saya juga gitu ya. Poin-poin apa saja, nah mungkin orang lain yang lebih bisa menjawab. Ya mohon maaf, betul? Iya. Pertanyaan di kolom chat sudah habis saya bacakan, tapi ada komentar begini, Ustaz. Diceritain begini, berdasarkan peradaban digayadin Ustadz Ahmad. Ini kode pengen ikut ke Maroko. Jadi emang iya bener sih, Ustaz. Diceritain itu nggak seru kalau kata Ustaz Asep. Belajar sejarah itu enaknya langsung ke tempatnya gitu. Ya, apa daya. Kita berdoa aja biar bisa nyampe ke Maroko. Amin. Ya, teman-teman, masih ada waktu beberapa menit lagi. Masih ada 20 menitan lagi untuk diskusi. Kalau teman-teman ada yang... Itu ada pertanyaan. Mana, Sat? Itu, Mas Muhammad Abdan. Untuk apa? Di atasnya... Oh, iya, benar-benar. Bawahnya Cibe. Oh, iya, benar. Ini yang kecil nih ya. Cuma sedikit. Kurang kelihatan. Untuk apa kaum muslimin saat itu membangun istana? Istana ya buat para rajanya, para khalifahnya, para penguasanya ya. Bagaimanapun istana itu mungkin kita menganggapnya istana itu tempat kemewahan yang berlebih gitu ya. Ya sering kali begitu gitu ya. Tapi bagaimana istana itu sebenarnya selain untuk bermewah-mewahnya raja gitu ya, tapi dia juga sebagai sebuah representasi dari kerajaan ya kerajaan, karena istana itu kan fungsinya salah satunya menerima tamu dari kerajaan lain gitu ya. Nah kerajaan lain datang ke kerajaan kita gitu ya, yang dilihat istananya gitu. Ini negara macam apa sih gitu lah. Negara macam apa gitu ya. Ternyata nggak punya istana, nggak keren. Ya gitu ya. Jadi ada kebutuhan untuk itu juga harus diakui gitu ya. Bahwa nanti ternyata ada yang berlebihan, ada juga. Ya, ada yang berlebihan, lalu keasikan hidup di istana gitu ya, lalu jadi cinta dunia dan takut mati, nah itu lain soal gitu ya. Tapi memang ada keperluan seperti itu ya, sama kayak Nabi Sulaiman. Gimana Nabi Sulaiman alaihissalam ya, dia bikin istana yang membuat Ratu Balkis ketika datang kaget, dikirain itu air, ternyata itu kaca ya, lantai kaca gitu kan, kaget kan dia. Jadi memang ada perlunya bikin orang tuh terperangah gitu ya. Ini kebutuhan syiar juga loh, kebutuhan syiar juga ya. Kita ini perlu berpikir ke arah situ gitu ya. Jadi kalau punya rumah ya, kalau nggak bisa bikin rumah yang mewah-mewah banget, tapi jangan bikin rumah itu jadi berantakan gitu aja gitu ya. Kenapa? Karena perlu orang datang lalu dia melihat rumah kita sebagai representasi kita ya. Wah ini rumah banyak bukunya, berarti orang pinter nih gitu ya. Ya ini rumah nggak ada bukunya, berantakan, hancur, nggak pernah disapu, nggak pernah dipel, ya udah ya jangan heran kalau orang menganggap memandang rendah kita gitu ya. Nggak usah kesana lagi lah, orangnya juga nggak penting-penting amat gitu ya. Tapi kalau begitu kita datang ya, saya
salah seorang guru saya, Ustadz Suhairi Ilyas rahimahullah, rumahnya sederhana ya, tapi dari ruang tamu, ruang keluarga sampai belakang itu ada rak buku yang penuh semua. Bayangin satu dinding gitu ya, berut gitu. Dia nggak punya perpustakaan khusus ya, tapi rumahnya yang sederhana itu ya, dari depan dan belakang tuh isinya buku semua. Ya. Itu kan memperlihatkan kepada orang lain, ini loh yang punya rumah kayak begini. Nah, gitu ya. Nah, jadi istana tuh butuh kebutuhannya itu gitu ya. Betul. Iya, mudah-mudahan terjawab ya teman-teman yang baru baru dijawab ataupun yang tadi ya, saya lupa. Kemudian ada nih pertanyaan lagi, ilmu yang kita terima dari Mbak Alia, ilmu yang kita terima sekarang mengalami deislamisasi. Bagaimana agar mengembalikan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu sebagaimana zaman dulu di Al-Andalus? Juga bagaimana ilmuwan bisa mencapai taraf keahlian atau expertise sampai mendalam padahal banyak bidang ilmu yang ditekuni. Ya, yang pertama, bagaimana mengembalikan nilai Islam ya. Sekarang kita lagi kerjain gitu ya. Jadi tahap Islamisasi itu adalah kita memahami dulu Islamic worldview. Worldview Islam itu kita paham dulu. Ya, nanti bagaimana cara menerapkan Islamic worldview ke dalam dunia kedokteran? Jangan tanya al atas. Ya, jangan tanya al atas. Kenapa? Karena beliau bukan dokter. Ya, nanti harus ada dokter yang belajar pada al atas. Ya, Al-Atas, kalau kita anggap Al-Atas ini sebagai pencetus Islamic worldview gitu ya, Prof. Al-Atas ini ya. Nah, tapi beliau mempelajari secara general, secara filsafatnya begitu gitu ya. Inilah Islamic worldview ya. Nanti bagaimana cara penerapannya dalam ilmu psikologi, para psikolog yang bisa ngerjain ya. Jadi ilmu yang dari barat itu nggak semuanya rusak gitu. Ya, semuanya rusak, hanya saja ada yang perlu dicuci nih, gitu ya, ada yang perlu dibersihin gitu ya. Ya, nggak semuanya percuma ya. Makanya saya suka mengatakan begini, siapa sih yang bisa bikin bank syariah? Siapa sih yang bisa jadi direktur bank syariah? Pasti yang dulu pernah kerja di bank konvensional. Gitu ya. Kenapa? Karena nggak semua dari bank konvensional itu salah. Yang salah apanya? Ribanya. Tapi bagaimana manajemen pegawainya? Salah nggak? Nggak salah. Boleh nggak kita ambil? Boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja. Tanpa pengetahuan sama sekali, emang antum kira dengan tahu hukumnya riba, lalu kita bisa bikin bank? Nggak. Di bank itu ada teknologinya, ada manajemen sumber daya manusianya, ada bla bla blanya segala macam gitu ya. Itu banyak hal gitu ya. Itu banyak hal. Yang salah tuh ribanya yang kita buang gitu ya. Sisanya bisa kita ambil. Ya kenapa nggak belajar dari yang lain? Boleh-boleh aja ya. Nah, jadi sekarang Islamisasi itu bukan dengan kita stop belajar dari orang kafir, ya kita bikin ilmu sendiri, rugi banget. Ya, rugi kenapa? Karena mulai dari nol. Ya, padahal mereka udah ciptakan sampai 12 misalnya, udah sampai level 12 gitu ya. Nah, 12 ini kita tinggal cuci, tinggal bersihin aja nih. Siapa yang bisa ngebersihin? Yang udah ahli di bidang itu, lalu belajar Islamic worldview. Ya, jadi para profesor, doktor yang udah pinter-pinter di bidang ilmunya masing-masing harus belajar Islamic worldview. Nanti mereka ngerti, oh berarti cara penerapan di ilmu saya begini. Mereka akan menemukan sesuatu yang al-atas pun belum tentu ngerti. Ya, karena al-atas bidangnya itu gitu ya, bidangnya itu general gitu ya. Nanti di bagian bidang ilmu yang lain ya urusan yang lain, urusan yang ahlinya gitu, masing-masing ahlinya ya. Tugas kita kayak gitu sekarang ya. Kita ini nggak mesti menolak semuanya ya, tapi kita harus cuci ya. Ada yang kotor-kotor ini kita buang-buangnya satu persatu gitu ya. Nggak harus langsung sempurna kok ya, jangan perfeksionis gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua saya rasa itu masalah berkah waktu. Ya, berkah waktu itu yang agak-agak rumit ceritanya gitu ya. Ada orang-orang ini kan waktunya juga 24 jam sehari. 24 jam sehari, tapi 24 jamnya mereka tuh kayaknya produktif banget gitu. Dalam sehari itu bisa bikin A, B, C, D segala macam, kita enggak gitu. Ya itu masalah keberkahan waktu. Ya, keberkahan waktu itu sesuatu yang sulit dibahas gitu ya. Memang kitanya yang harus mencari keberkahan itu gitu ya. Ya, dengan cara ya macam-macam ya, dengan cara mendekatkan diri sama Allah, jangan menyia-nyiakan waktu, jangan buang waktu, leye-leye, jangan ngegosip segala macam, itu kan hal menghilangkan keberkahan ya. Nah, saya lihat orang-orang ini tadi tokoh-tokoh yang saya sebutkan yang fuqaha betul-betul cuma Ibnu Rushd doang ya, tapi yang lain juga bukan berarti nggak ngerti apa-apa gitu ya. Mereka juga belajar agamanya bagus gitu ya. Nah, dengan belajar agama bagus itu keberkahan waktu tuh terasa sekali gitu. Ya, waktu yang sama-sama 24 jam ya, kalau di handle sama orang yang ini hasilnya beda sama si itu gitu. Ya, akan beda gitu. Ya, ada orang tertentu yang dikasih 24 jam tapi kayaknya nggak ada yang beres seharian. Ya, ada juga yang dalam sehari udah
1, 2, 3, 4, 5 selesai. Nah, gitu ya. Bisa kayak begitu gitu ya. Bisa selesai makalah, bisa selesai ini, selesai itu gitu ya. Bisa sempet baca buku, coba bayangin gitu ya. Masih sempet sore-sore dia ngopi sama baca buku. Mana waktunya kita nggak ngerti gitu ya. Nah itu hal-hal kayak begitu susah dijelaskannya. Ya memang keberkahan waktu gitu ya. Agak sulit lah gitu ya. Ya, itulah sulit dijelaskan tapi memang kita harus mencari. Nah, ya. Padahal ada lagi? Masih ada lagi. Keberkahan waktu nih poinnya. Ustadz aja yang merasa belum berkah waktu udah begitu, saat gimana saya? Ini masih ada pertanyaan tambahan di akhir-akhir, Ustadz. Tapi sebelum itu, sebelum saya lupa, moderator mau nanya dulu, Ustadz, buku apa? Ustadz bacanya itu dari berbagai sumber atau dari satu buku, Ustadz? Kalau untuk tentang profil-profil yang tadi, ulama yang tadi disebutin, Ustadz. Cendekiawan. Cendekiawan. Kalau itu malah lebih banyak di online loh. Oh, jadi, gitu. Dia sebenarnya bisa dapat di online. Oh. Muslim Heritage ya. Muslim Heritage coba. Oh. Nah, gitu kalau mau cari di situ ya, kalau mau dicari para pencapaian baik. Kalau yang di buku Al-Andalusnya Syekh Raghib Asirjani itu cuman secara umum aja ya. Masalahnya dia bukan orang sains. Ya, dia bukan orang sains. Jadi ketika menjelaskan perihal sains tuh kadang-kadang terlalu general lah gitu. Terlalu general ya. Nah, kebetulan kalau saya background saya kan awalnya sains gitu. Jadi lumayan paham lah gitu ya. Lumayan paham walaupun ya tetap aja kalau disuruh ngejelasin cara pakai astrolab ya pusing juga gitu ya. Itu terlalu teknis lah gitu. Tapi saya ngerti bikin peta bintang tuh sulitnya di mana tuh gitu. Kebayang gitu. Tapi kebayang lah gitu. Makanya memang harus para orang-orang sains lah yang menjelaskan ini. Ya. Sip. Karena ini kan bahasan kita kan sekarang spesifik ke sains ya. Bukan secara general sejarah Al-Andalus gitu. Iya, betul. Jadi itu teman-teman udah dikasih linknya sama Ustadz, jadi boleh eksplor lebih dalam lagi nanti misalnya. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tadi mana? Ini ya, ketika membicarakan ini udah ya? Sorry. Belum. Mana sih belum ya, Ustadz? Belum. Ketika membicarakan perkembangan ilmu, khususnya sains, seringkali kita merujuk ke karya-karya Muslim di Andalus. Apakah pada saat Muslimin berkuasa di Baghdad dan Syam, mereka belum mengembangkan sains? Ya, nggak juga ya. Sebenarnya kalau orang Barat maunya kita fokusnya ke Baghdad. Maunya kita fokus ke Baghdad gitu ya. Karena di Baghdad itu ada suatu, ya ini saya belum begitu ahli dalam episode sejarah itu ya. Tapi ada satu episode yang aneh di zaman Daulah Abbasiyah, yaitu menyebarnya paham Mu'tazilah. Ya. Nah, jadi dalam sejarah Islam itu walaupun ketika dikuasai Mu'tazilah berubah-ubah kekuasaan politik gitu ya, tapi sains jalan terus. Sains itu nggak pernah berkurang. Nah, orang Barat sekarang pingin kita berpikir bahwa kita tuh maju gara-gara Mu'tazilah. Padahal enggak. Padahal setiap zaman kita maju aja gitu ya. Gak ada masalah dengan politiknya gitu ya. Politik ya politik, sains ya di laboratorium ya para cendekiawan kerja gitu ya. Gak kehilangan momentumnya ya. Sebenarnya di Baghdad itu luar biasa juga. Baghdad itu juga pencapaiannya luar biasa. Di Baghdad itu pernah ada observatorium kan. Observatorium yang diperintahkan oleh Khalifah Harun al-Rashid ya untuk menciptakan astrolab tadi yang saya bilang astrolab itu kan dikembangkan di Andalusia oleh Az-Zarqali. Tapi yang menciptakan dari Daulah Abbasiyah, ya Maryam al-Ijliyah itu yang menciptakan seorang muslimah loh, ya, seorang muslimah. Jadi ada juga pencapaian di sana. Kalau di sebelah kalau di Maghrib, karena ada Maghrib, mau Masyrik, mau Maghrib ya. Maghrib itu berarti barat ya. Kalau di barat itu adanya di Andalusia pusatnya, di Cordoba. Ya, Cordoba itu lawannya siapa? Baghdad. Ya, Baghdad. Jadi Baghdad itu ya kayak Cordobanya di Andalusia gitu ya. Sama-sama hebat juga sih. Sama-sama hebat juga. Tidak mengecilkan ya. Kebetulan aja yang kita bahas hari ini Andalusia. Ya pasti bahasannya Andalusia ya. Tapi saya rasa enggak, justru orang barat maunya kita ngingetnya ke Baghdad melulu. Ya, karena ada suatu hal yang ingin mereka arahkan kita ke sana. Itu kita harus curiga sama mereka ya. Ya mereka kok maunya ngarahin kita ke Baghdad melulu, ke Mu'tazilah melulu gitu ya. Kita harus curiga tuh ya. Gitu. Jadi tapi tahu saya sih bukan hanya ya Baghdad juga maju kok. Baghdad juga maju.
Nah, selanjutnya bagaimana tahapan mempelajari sejarah agar lebih paham jika diambil dari buku, Ustaz? Susah juga ya. Jadi kalau menurut saya ini cuma masalah mentalitas aja, mentalitas gitu ya. Karena sejarah itu yang seru tuh adalah analisisnya seperti saya bilang tadi. Ya, jadi kita ini menerima cerita sejarah tuh harus dengan kritis, ya, kritis. Jangan dihafalin doang, ya dikritisi. Kenapa kayak begini? Kenapa kayak begitu? Kenapa itu pertanyaan yang abadi dalam sejarah. Ya, kenapa terus selalu dipertanyakan? Ya, kenapa kayak begitu? Ya, kayak tadi Ziryab datang dari Irak pergi ke Andalusia. Harusnya teman-teman bertanya juga, kenapa dia hijrah dari Irak ke Andalusia? Ya, saya juga belum tahu jawabannya apa tuh ya. Jadi nggak selalu semua terjawab, nggak selalu. Ya, tapi dengan pertanyaan itu kita jadi makin makin penasaran, makin memahami ya apa yang terjadi pada masa itu. Kenapa dia hijrah dari Irak ke Andalusia? Itu kan dua kerajaan berbeda tuh. Ini kan dua kerajaan berbeda. Yang ini Daulah Abbasiyah, yang ini nggak bergabung dengan Daulah Abbasiyah. Belum jadi Daulah Umayyah sih. Daulah Umayyah itu baru zaman Abdurrahman ketiga kan, Abdurrahman An-Nasir. Ya, belum jadi Daulah Umayyah, tapi sudah jadi kekuasaan Bani Umayyah memang. Ya, kenapa dia hijrah? Ya, kenapa sasarannya pergi ke Cordoba? Spesifik banget dia lari ke Cordoba. Ya, padahal dia adalah murid dari seorang musisi istana, saya juga lupa namanya siapa gitu ya. Artinya kalau dia mau kerja di istana juga di Baghdad gitu kan, jalannya ketemu gitu ya, jalannya ada gitu ya. Saya di istana, musisi istana si Fulan, saya muridnya si Fulan, ya sebenarnya terbuka banget kemungkinan buat dia kerja, punya posisi bagus di Baghdad. Tapi kenapa dia pindah, itu kan kenapa terus dijawab gitu ya, kenapa begitu ya, kenapa Indonesia proklamasi tanggal sekian 17 Agustus 45, kenapa nggak September, kenapa nggak Juli, nah gitu ya kenapa nggak Juli ya, jangan jadi sesuatu terjadi for a reason gitu ya. Everything happens for a reason ya. Kenapa bulan Agustus ya? Karena Hiroshima Nagasaki dibom di awal Agustus gitu. Ya. Kalau kita Juli kita nggak kuat, mau ngelawan Jepang di situ ya matilah kita, selesai. Ya nggak sanggup gitu ya, nggak sanggup. BPUPKI juga dibikin atas izinnya Jepang. Ya. Nah sanggupnya kapan ya, begitu dengar Hiroshima Nagasaki dibom, nah momentum, nah gitu ya. Kenapa nggak November? Kelamaan. Kalau November keburu masuk pasukan sekutu, selesai kita. Ya kita jadi Hindia Belanda lagi, ya nggak jadi Indonesia gitu ya. Jadi ada momentum yang dimanfaatkan gitu. Nah itu kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, betul. Iya. Jadi ketemu ya kenapa belajar sejarah dulu waktu SD itu nyebelin banget karena kita cuma disuruh baca, suruh ngafalin. Aduh, males banget gitu. Tapi ketika memang ada alasan harus kita tadi tuh dianalisa dan harus dikritisi dan lain-lain. Jadi emang lebih seru gitu. Dan saya berasa nih sekarang jadi belajar sama Ustaz Akmal, belajar sama Ustaz Asep jadi enak ya belajar sejarah itu gitu. Nah, pertanyaan terakhir kayaknya nih Stat ya. Dari Mas Isa Istighfar. Jangan-jangan paradigmanya kita balik. Tugas kita bukan islamisasi ilmu, tetapi ilmuisasi umat Islam. Contohnya saintisasi umat Islam atau manajemenisasi umat Islam dan seterusnya. Gimana itu? Nggak bisa, karena begini. Sains itu kan benda mati, sebuah konsep gitu ya. Lalu dia disuruh ngeberesin umat Islam yang manusia, nggak mungkin ya. Manusia lah yang harus ngeberesin benda mati gitu, atau pemikiran gitu ya. Manusia itu yang harus ngeberesin. Makanya saya juga selalu mengkritisi misalnya teman-teman yang menganggap bahwa ini gara-gara nggak ada khilafah. Ya, khilafah itu sistem benda mati ya. Yang what matters is the people. Ya, buktinya ketika ada khalifah yang korup, yang berantakan juga toh jadinya. Ya, kenapa? Karena sistemnya nggak dijalankan. Ya, jadi orangnya yang harus berubah dulu. Orangnya harus berubah. Ya, bukan bukan kita bawa sebuah konsep lalu orangnya dibenerin, nggak begitu. Ya, yang ada mungkin lebih tepatnya lagi islamisasi umat Islam. Umat Islam itu diislamisasi dulu, bener tuh. Ya bener tuh ya. Umat Islam dibenerin dulu. Ya, lalu kemudian mereka akan membenarkan, ngeberesin ilmu-ilmu yang tadinya salah gitu ya. Tadinya salah. Jadi benar kalau dinyatakan bahwa umat Islam ini harus membenahi persepsi dia pada ilmu, benar, saya setuju. Ya, tapi istilahnya bukan saintisasi umat Islam ya, karena saintis jadi soal sains itu disuruh mewarnai Islam, nggak bisa, atau mewarnai orang Islam ya. Kita ini diwarnai dengan ajaran Islam ya. Dengan ajaran Islam kita bisa memahami ilmu dengan benar. Kita barunya bisa menumbuhkan rasa cinta kita pada ilmu ya. Nanti ilmu yang sudah
terbentuk, ya. Ilmu yang dimaksudnya bukan ilmu yang sudah dibangun gitu ya. Sains itu kan sesuatu pengetahuan yang sudah terstruktur, ada strukturnya gitu ya. Nah, dalam struktur yang dibangun oleh orang Barat itu ada yang nggak beres. Nah, yang nggak beres ini harus kita beresin. Bukan semuanya dibuang. Toh orang Barat juga dulu belajar dari kita, ya. Makanya ilmu itu nggak perlu kita alergi sama pemikiran orang Barat gitu ya. Yang bikin orang jadi nggak beres kayak orang Islam liberal gitu ya, karena mereka belajar pemikiran, belajar filsafat ya dari orang Barat, bukan belajar sainsnya gitu ya. Kalau belajar sains, belajar teknik elektro, nggak ada salahnya ya. Di dalam dunia sains itu lebih apa ya, lebih aman lah. Kenapa? Karena yang dipelajari itu benda mati ya. Listrik tuh orang kafir sama orang beriman yang lihatnya listrik aja gitu, ketika dipegang kesetrum juga gitu ya. Elektron yang begitu gitu ya, nggak ada nggak terlalu banyak ideologi di sana. Nanti ideologi itu kelihatan di pemanfaatannya ya. Tapi kalau dalam ilmu sosial dan humaniora, nah itu kelihatan pertempuran pemikirannya itu kencang banget gitu ya. Nah itu yang harus diwaspadai gitu ya. Nah sekarang orang jadi Islam liberal, kenapa? Belajarnya ilmu Quran, belajar di mana? Studi Islam di Kanada, studi Islam di Jerman. Ya lebih ngerti kita soal Quran daripada mereka. Ya, kalaupun mereka ngerti, atau mereka nggak ngerjain juga, ya berarti nggak ngerti. Ya, mungkin kalau buat orang berpikir bahwa kan ada bedanya antara memahami dan mengerjakan, Ustaz. Masalahnya yang memahami itu dia mengerjakan. Ya, kalau nggak mengerjakan dia nggak tahu. Ya, dia nggak tahu. Bagaimana orang mengatakan benar tiada Tuhan selain Allah. Nah, lu kenapa nggak syahadat? Gitu ya. Orang nggak syahadat, tapi dia bilang benar tiada Tuhan selain Allah. Berarti dia nggak ngerti. Jadi dia nggak ngerti. Ya berarti dia nggak ngerti konsekuensi dari Anda tidak baca syahadat adalah Anda nggak punya hak atas surga. Ya, itu nekat gitu, itu nekat betul gitu ya. Katanya tiada Tuhan selain Allah, tapi ditantang Allahnya. Ya, ditantang artinya apa? Artinya gue nggak takut teman neraka lah gitu ya. Nggak takut teman neraka. Pokoknya saya tahu tiada Tuhan selain Allah, tapi saya tidak mau baca syahadat. Ya kan berarti dia nggak ngerti. Ya. Nah gimana kita belajar dari orang yang nggak ngerti? Nah itu kan yang bikin orang jadi sesat kan itu ya. Tapi kalau belajar ilmu-ilmu yang lain ya, tinggal kita islamisasi aja, kita cuci aja apa yang kurang bagus gitu ya. Ya, yang bagus-bagusnya ya nggak apa-apa ya. Enggak. Ya, Sat, mohon maaf. Akhirnya ada satu pertanyaan lagi. Tutup insya Allah ya teman-teman. Jadi pertanyaan dari Mas Satria Gundara. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya pernah baca lebih dari 70% riset di Amerika itu terkait dengan militer. Dan masa peradaban Islam yang maju juga seringkali kebetulan punya kekuatan militer yang kuat. Apakah kita bisa menjadikan militer sebagai salah satu indikator kemajuan ilmu? Lalu menurut Ustadz, jika ada, apa yang salah dengan sistem pendidikan formal di negeri kita saat ini dari segi konsep fundamental maupun teknis pelaksanaannya? Ya, kesalahan apa? Ya pertama bahas yang pertama dulu ya. Apakah militer bisa jadi salah satu indikator kemajuan ilmu? Justru itu menunjukkan itu salah satu masalah besar dari keilmuan di Barat. Itu justru masalahnya. Ya, kemarin saya nonton itu tuh dokumenter tentang bom atom di Hiroshima Nagasaki di TV, ada berapa seri gitu ya, berapa kali gitu ya. Saya nonton gitu ya. Jahat banget Amerika ya. Saya nggak belain Jepang juga sih. Jepang juga emang layak dihancurkan juga pada saat itu ya, karena jahat gitu ya. Tapi Amerika jahat bener. Jadi mereka tuh ngebom atom ya. Mereka pilih kotanya yang mau dibom. Kenapa? Karena kota-kota yang lain udah banyak dibom sama Amerika gitu. Jadi Amerika tuh sebelum ngebom Hiroshima Nagasaki, dia udah banyak ngebom yang lain. Nah dia cari kota yang belum dibom. Kenapa? Karena mereka ingin tahu efek dari bom atom itu. Jadi setelah dibom, mereka akan langsung kirim ilmuwan untuk menyelidiki. Oh, ledakannya sejauh apa, efeknya seperti apa, bla 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 gitu. Ya. Jadi buat mereka tuh sains. Ya, buat mereka tuh sains. Buat mereka tuh gue pengen ngebom supaya gue tahu hasilnya gimana gitu. Bayangin ya, itu manusia loh. Itu manusia yang dibom gitu. Ya, dia pengen ngebom sebelum dia tahu efeknya apa, dia pengen tahu gitu. Ya, jadi ketika dia ngebom dia belum tahu efeknya seperti apa. Nah, karena kan belum pernah dicoba gitu ya. Sekarang begitu dicoba, dia pengen tahu hasilnya seperti apa. Ya, itu jahatnya ilmu orang Barat kan begitu. Jerman juga begitu kan. Jerman ketika orang Nazi kan banyak bikin percobaan pada manusia hidup gitu ya, dikasih begini-gini segala macam. Orang Jepang juga sama aja. Ya, jadi justru itu kecelakaan ilmu. Ya, kecelakaan ilmu. Mungkin kita melihatnya sainsnya maju secara teknologi ya, tapi secara peradaban kan rusak. Ya, orang kok jadi meneliti cara menyiksa orang, cara ngebunuh orang, cara ngebom orang gitu ya. Nah, kita juga dulu pernah maju
Saya nggak terlalu setuju kalau kita bilang kalau saya berpikirnya sains maju maka militer maju, ya bukan kita fokus ke militer gitu ya. Nah ini justru ini orang barat nih kerjanya ini gitu, yang bikin rusak dunia tuh begitu gitu ya, karena dia fokus pada sains yang bisa dipakai buat militer, ya akhirnya terjadi kerusakan kan, nah, gitu ya. Makanya kita harus ngeberesin ini, ya. Nah jika apa yang salah dengan sistem pendidikan formal di negara kita banyak gitu ya, itu banyak banget yang salah gitu ya. Contohnya tadi dikotomisasi ilmu, ya dikotomisasi ilmu. Kenapa orang harus fokus pada pelajaran A, B, C, D, padahal pelajaran itu banyak gitu ya. Ya boleh nggak sih orang menguasai banyak ilmu? Boleh-boleh aja harusnya gitu ya. Kenapa sih orang harus dihambat gitu ya? Tapi sekarang sekolah-sekolah swasta banyak yang mulai berusaha keluar dari kurungan itu gitu ya. Mulai keluar dari dikotomi ilmu, kan sekarang banyak ilmu yang udah mulai digabung-gabung gitu ya. Jadi matematika digabung dengan ilmu apa gitu ya. Ketika bikin soalnya esai, tapi pas belajar matematika ya tambah-tambahan juga gitu, tambah-tambahan, kurang-kurangan, cuma begitu soalnya disajikan dalam berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Udah mulai ada yang berusaha seperti itu ya. Banyak masalah misalnya tujuan pendidikan dalam UU Sisdiknas adalah menciptakan masyarakat yang beriman dan bertakwa, kemudian akhlakul karimah. Ya, akhlak itu kata kuncinya adalah itmam. Itmam itu adalah konsistensi. Ya, sekarang gimana orang mau konsisten untuk berakhlak baik? Sementara yang baiknya guru siapa? Guru apa? Guru agama baik. Guru Pancasila baik gitu ya. Guru fisika killer. Guru olahraga maki-maki orang, nggak bisa. Ya, harus namanya guru tuh harus baik. Ya, harus akhlaknya baik. Karena akhlak tuh kata kuncinya konsistensi. Jadi anak didik tuh dikondisikan supaya mereka tuh konsisten. Ya, konsisten. Mau di pelajaran apapun, akhlak gue begini. Mau ketemu siapapun, akhlak gue begini. Guru harus ngasih lihat. Ya, ini gurunya beda-beda. Ya, gurunya beda-beda. Yang satu benar, yang satu hancur, yang satu begini atau begono. Ya, itu juga masalah juga kan. Ya, itu juga masalah. Maka nggak akan tercapai itu akhlakul karimah kalau kayak gitu caranya. Ya, hanya orang-orang terpilih aja, orang-orang yang selamat aja yang benar gitu jadinya kalau kayak gitu. Ya. Banyak lah masalahnya. Ya, Ustadz Adian kan udah bikin, Ustadz Ian juga kalau saya bikin buku tentang pendidikan gitu ya. Coba baca deh, masalahnya banyak gitu ya. Masalahnya banyak sekali gitu ya. Banyak sekali yang harus diberesin. Betul? Ya, alhamdulillah. Pertanyaannya masih ada, tapi tadi siapa Nur Aziz Ramadan. Nanti pertanyaannya ditanyakan di grup aja ya, insya Allah. Mudah-mudahan dijawab sama Ustadz nanti ya. Baik Ustadz dan teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mencukupkan materi kita pada malam hari ini, yaitu materi yang kedua dari kelas Musim Semi Peradaban Islam. Sebelum ditutup, apakah Ustadz ada mau menyampaikan statement terakhir, closing statement? Ya, kalau dari saya mungkin sedikit aja ya dari yang kita pelajari, dari yang kita obrolin tadi. Saya harap teman-teman juga punya semangat ya untuk membebaskan diri teman-teman dari penjara-penjara mental tadi gitu ya. Penjara-penjara mental itu jeruji-jeruji mental gitu ya. Insya Allah saya berusaha membuktikan dengan diri saya sendiri lah, ya, dengan diri saya sendiri. Saya S1 Teknik Sipil, S2 Pemikiran Islam, S3 Ilmu Sejarah. Tiga-tiganya beda tuh, ya beda semua. Ketika masuk S2 saya mulai belajar dari nol lagi. Ya teman-teman saya ada yang kuliah Madinah, ada yang kuliah Libya gitu ya. Ketika bahas Mu'tazilah mereka udah mau ngecap kemana-mana, kita masih pelongo-pelongo aja. Mu'tazilah tuh makanan macam apa gitu ya. Murji'ah itu cemilan dari mana gitu. Kita nggak tahu gitu ya. Mereka udah paham, kita taunya Syiah doang. Syiah kan beken gitu ya. Kalau Murji'ah Mu'tazilah mana gue tahu. Tapi mereka udah ngocok kemana-mana gitu ya. Jadi belajar sesuatu yang baru itu memang ada tantangannya, memang ada apa ya, butuh keberanian juga gitu ya. Butuh keberanian. Tapi kalau kita bisa menikmati, bisa lah ya. Masuk ke jurusan ilmu sejarah, saya mulai dari nol lagi. Ya, teman saya ada yang dosen di kampus lain jurusan sejarah gitu ya. Banyak yang dosen. Biasanya malu tuh saya kalau ditanya sama dosen gitu ya, sama profesor gitu ya. Mas Akmal ngajar di mana? Ngajar di mana ya? SP. Ya gitu ya. Jadi karena yang lain dosen semua gitu. Dosen sejarah gitu ya. Mereka udah canggih lah dalam soal ilmu sejarah ya, canggih. Tiba-tiba kita nyelonong begitu aja masuk S3 gitu kan. Ya belagu banget nih bocahnya, dari bocah anak dari mana gitu ya. Jadi kita juga harus ngejar gitu ya. Kita harus ngejar. Ada tantangannya gitu ya. Tapi dari situ saya berusaha membuktikan bahwa kita ini harus bisa keluar dari penjara mental tadi gitu
Ya, kita terpenjara bahwa gue jurusan ini, gue nggak perlu belajar ini, gue nggak bisa ilmu itu, gue nggak ngerti ini buat apa dipelajari, nanti jadi duit apa enggak. Nah itu tuh racun yang menghambat kita belajar gitu ya. Harusnya kita belajar, tertarik ya belajar, penasaran pelajari, ya penasaran pelajari, ya kayak begitu aja terus gitu ya. Nah, kalau kita bisa bersikap seperti anak kecil aja gitu ya, coba lihat kalau kita punya adik atau punya ponakan, punya anak gitu ya, lihat kalau mereka belajar gimana sih. Kalau mereka penasaran sama sesuatu tuh gimana gitu. Dikejar, ya dikejar sama mereka tuh, cari gitu segala macam. Ya apa, seluk-beluknya tuh dicari ya. Nah, kita harus bisa seperti itu lagi ya, supaya kelezatan mencari ilmu tuh nggak hilang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah ya malam ini tercerahkan, kemudian juga dapat nasihat dari Ustadz nih untuk ya jangan sampai kita tetap terpenjara dalam yang tadi itu Ustadz bilang lah ya, biar kita bisa tetap mau belajar yang apa aja kita pelajarin, selama itu masih bisa kita masih sanggup, otak kita juga masih sanggup, badan kita juga masih sanggup, gitu masih sehat insya Allah. Ya mungkin kita sudahi dulu pertemuan kita pada malam hari ini.